Siang Mbak Dina, terima kasih atas kata sambutan yang sudah diberikan. Kembali lagi bersama kami Lembaga Pelatihan Kerja Modern Arsitektur dan Teknologi. Di hari ini webinar kita sedikit berbeda dengan webinar sebelumnya yang sebelumnya arsitek plus BIM, kemudian desain metode. Nah, kali ini webinar kita membahas tentang template rapid ya, pengenalan template rapid yang nantinya akan dibawakan oleh Pak Tony. Nah, kepada teman-teman alumni yang melihat di sini mungkin bisa menjadikan nantinya referensi bagi kalian untuk mendesain dengan template yang baru ini. Nah, bagaimanakah template yang baru itu nanti? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Tony di sesi acara puncak nanti. Nah, perkenalkan saya Denny yang akan memandu acara kita sampai dengan selesai. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat atas berdirinya Kampus Institut Modern Arsitektur dan Teknologi yang saat ini sudah membuka untuk registrasi calon mahasiswa. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya untuk mengundang Pak Tony. Kepada Pak Tony, boleh dipersilakan untuk memasuki Zoom-nya, Pak. Ya, selamat siang, Den. Iya, siang Pak Tony. Nah, Ya, Pak siang. Tony, Pak Tony ini sebelumnya sudah ini ya Pak ya, sudah beberapa menemukan metode desain ya Pak ya, dengan 4 pilar ya Pak ya. 4 pilar itu berkonsep, berkarakter, berdimensi, dan berfilosofi ya Pak ya. Nah, untuk itu ya Pak ya, untuk template rapid ini ada atau tidak ya Pak ya pengaruhnya dengan konsep-konsep tersebut Pak? Kalau selama ini kan saya lebih mendesain tuh lebih ke 4 pilar tersebut. Sejauh ini sih saya membangun template ini juga berdasarkan 4 pilar itu sih sebenarnya. Salah satunya yang kita bilang berdimensi ya. Di template saya ini bisa dipakai oleh multidisiplin. Jadi berdimensinya itu sampai ke multidisiplin struktur, MEP, landscape, interior design, konsultan HVAC, konsultan arsitek, dan sebagainya itu udah berdimensi. Terus berkarakter. Berkarakter yang saya bangun ini adalah tampilannya. Tampilan yang saya bangun ini lebih ambil ke karakter-karakter arsitektur, di mana di kopnya segala macam font tulisannya juga saya udah kembangin supaya bisa diterima oleh konsultan yang lain. Terus yang saya bilang berkonsep itu kan problem solving ya, bagaimana template ini menyelesaikan masalah para arsitek. Jadi arsitek ini banyak sekali habis waktu mengerjakan hal-hal yang harusnya bisa dijadikan template. Jadi selama ini para arsitek itu sering sekali membuat hal yang sudah harusnya bisa dikerjakan oleh komputer, nggak perlu lagi kita. Jadi kita sebagai arsitek harusnya lebih fokus kepada konsep. Jadi konsep yang saya masuk di sini mungkin lebih kepada analisa problem solving, terus design approach-nya dan sebagainya. Jadi waktu kita itu lebih efisien. Jadi konsep yang saya taruhkan di template ini ya menyelesaikan masalah arsitek. Kita jangan cuma bisa menyelesaikan masalah klien kita ataupun proyek kita, tapi si arsiteknya sendiri lupa kalau dia juga punya masalah gitu. Jadi kalau bisa masalah itu juga dia selesaikan lewat template yang saya bangun ini gitu. Jadi selama ini saya sering sekali mendapatkan curhat dari para arsitek mengatakan dia nggak punya waktu untuk belajar BIM ataupun dia nggak punya waktu untuk keluarga. Jadi sebenarnya salah satu solusinya ya kita pakai template gitu bekerja. Jadi efisiensi waktu itu lebih banyak. Kita bisa menghemat waktu kita hampir 60% sampai 70% yang biasa kita habiskan untuk membuat hal-hal yang diulang-ulang itu gitu. Jadi kalau yang namanya berfilosofi ya tadi kan 4 pilar ya. Pilar terakhir itu filosofi. Bagaimana filosofi yang saya ingin bangun di template saya ini adalah peran arsitek itu jangan dijadikan seperti drafter. Jadi drafter itu biarkanlah komputer yang mengerjakan gitu. Jadi dengan bantuan template saya ini saya udah memotong ya proses drafter yang tadinya panjang, production line-nya begitu banyak, itu dipotong hampir 70%. Jadi dunia arsitek itu kembali normal gitu. Kita jadi punya waktu untuk mengembangkan ide konsep, bisnis approach yang baru, habis itu punya relasi bisnis yang baru, bahkan kita punya waktu dalam 1 bulan itu multidisiplin, kita bisa cross bisnis gitu, arti kata. Jadi kita jangan hanya mengerjakan sebagai arsitek, bisa juga kita menggarap kegiatan yang lain seperti mungkin penelitian, riset, jadi dosen, ngajar,
mungkin juga menggelutin bisnis yang lain gitu. Jadi filosofi yang saya ingin kembangkan di sini itu arsitek itu harusnya menjadi seorang kreator, pencipta, jangan nunggu project aja gitu. Kalau bisa menciptakan project itu sih. Ya, berarti dengan 4 konsep ini ya Pak Tony ya, bisa sampai memotong 70% ya Pak Tony ya. Nah, dengan setelah memotong 70% itu Pak Tony bisa meluangkan waktunya untuk mengurus mat school, kemudian di LPK mat juga, mat arsitek, kami space dan institut mat juga ya Pak Tony ya. Ya benar. Iya. Nah, tak usah berlama-lama lagi karena juga para peserta sudah nungguin ya untuk pengenalan template rapid versi 53 ini bagaimana. Nah, kepada Pak Tony untuk pengenalan template rapidnya kami persilakan ya Pak. Ya, oke. Saya share screen ya, Dan. Silakan Pak. Selamat siang semua para peserta yang dari kalangan mungkin dari multidisiplin yang hari ini yang hadir. Saya lihat peserta yang dari alumni juga banyak yang ikut. Memang tujuan saya sebenarnya salah satunya ingin menggabungkan kembali para alumni. Kita udah punya angkatan ke-8 ya. Sekarang lagi jalan angkatan ke-8. Kita udah melakukan banyak sekali pelatihan ya untuk melatih seluruh arsitek di seluruh Indonesia. Bagaimana itu bisa memakai template saya itu sehingga production line itu jadi lebih simple, habis itu lebih produktif hidupnya gitu. Jadi jangan hanya di depan komputer tiap hari dari pagi sampai malam bergadang, nggak tidur-tidur, hanya ngerjakan sesuatu yang direvisi ulang-ulang gitu. Jadi di sini hari ini saya dikasih kesempatan untuk sharing ya pengalaman saya sekaligus memperkenalkan template yang saya kembangin. Template ini kenapa saya bilang versi 5.3 ya? Karena memang ini versi kelima. Titik 3 itu revisi dari versi 5 gitu. Jadi template ini dulu saya udah luncurkan sejak mungkin sekitar 2-3 tahun lalu, mungkin lebih ya, saya nggak ingat tahun berapa mulainya. Tapi asal muasalnya saya dapat ide membangun template ini adalah gara-gara melihat teknologi pembangunan di Tiongkok. Saya kasih lihat videonya ya. Mungkin masih ingat ya sebagian. Ini semua kelihatan pesertanya, layar saya, gimana saya lagi share video. Di video ini asal muasal ide saya gitu. Mungkin bagi yang udah pernah lihat video ini dibuat tahun 2012, itu dunia konstruksi di Tiongkok, mereka membangun proyek itu hanya dalam waktu hitungan hari. Jadi di sini kita disuguhi sebuah revolusi, bukan cuma revolusi industri ya, saya bilang ini udah revolusi metode membangun. Jadi pembangunan itu betul-betul diefisiensi dalam segala hal. Jadi mereka itu membuat modulnya. Jadi berbuat modulnya di pabrik, habis pabrik itu kayak nyusun Lego lah intinya. Jadi bangunan itu disusun seperti Lego. Jadi proses membuat ini tentunya perlu riset ya, penelitian. Mereka harus meneliti bagaimana cara masang yang efektif, terus bahan baku apa yang mereka harus sediakan dan sebagainya. Jadi dari sini saya dapat inspirasi bagaimana kalau dunia kita sebagai arsitek juga bisa melakukan hal yang sama ya. Ini kan dunia konstruksi ya, kan berhubungan dengan arsitektur juga bangunan. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa gitu? Habis itu saya pernah tulis hal seperti ini di WhatsApp ya atau di sosial media. Ada yang kayak menertawakan gitu, menertawakan bahwasanya ini nggak mungkin gitu loh. Bahwasanya kita proses desain itu pasti perlu kreativitas, perlu dan sebagainya lah gitu. Jadi jadi dari sana saya merasa tertantang gitu. Jadi bagaimana saya cobalah membuat sebuah template yang bagaimana bisa membantu kita semua bersama itu bisa lebih efektif dan efisien dalam membangun sebuah proyek. Jadi proses membangun template itu mungkin juga faktor yang lain adalah faktor saya punya ke semacam hal-hal yang saya nggak suka itu nggak efektif, nggak efisien, habis waktu. Mungkin semua orang punya hal yang sama seperti saya, tapi kalau saya ini udah berlebih ya, boleh dibilang. Kenapa? Contohnya sepatu tuh saya nggak mau ada talinya. Jadi saya beli sepatu itu nggak pernah ada tali pinggang, saya nggak mau ada, cara masangnya itu susah gitu, kayaknya seperti itu. Bahkan saya nggak suka buka pintu sebenarnya, bahkan saya suka rumah itu nggak ada pintu. Bahkan bagi sebagian orang mungkin itu hal yang biasa ya gitu. Tapi kalau bagi saya itu hal yang ribet itu saya nggak mau gitu. Disitulah saya berpikir kenapa kita menyimpelkan aja semua hal gitu. Jadi
kalau kita bisa membuat efektif, kenapa enggak gitu. Nah, disitulah muncul proses pembuatan template itu dari versi 1 sampai hari ini udah versi kelima, yang sekarang mungkin sudah diikutin atau dipakai oleh murid saya yang dari berbagai kalangan, yang dari angkatan 1 sampai angkatan sekian. Jadi disitulah saya ingin membuktikan kepada semua orang bahwasanya proses desain itu nggak mesti lama gitu. Karena sekarang zamannya serba cepat ya. Sekarang teknologi internet udah masuk ke 5G, bahkan negara luar sudah 6G. Habis itu teknologi kecepatan kereta api sudah masuk ke Hyperloop, itu udah bisa mencapai 1.200 km per jam. Itu udah sama cepat dengan pesawat jet. Terus pesawat-pesawat sekarang udah upgrade lagi, mereka udah pakai kecepatan hypersonic, lebih cepat dari suara. Sebentar lagi mungkin akan lebih cepat dari cahaya, atau sama cepat dari cahaya. Itu yang lagi di riset. Habis itu teknologi mungkin bagi pebisnis trading ya, sekarang udah muncul sejenis trading yang hitungan detik gitu. Dulu kan kita trading itu lama ya prosesnya. Dari situ kenapa kita nggak memulai, arsitek juga bisa cepat gitu. Jadi di situ saya memulai sebuah template yang kalian kenal hari ini, template sharing versi udah masuk versi 5. Ya, saya ini lagi share, ini adalah tampilan Revit ya. Tampilan Revit, saya pakai Revit ya, mungkin di sini kan banyak kan pakai SketchUp atau yang lain ya. Tapi rekomend saya sudah bolehlah kalian berupgrade diri untuk memakai Revit supaya lebih efisien. Karena kenapa saya memilih Revit untuk membangun template-nya? Kenapa nggak software lain? Karena di antara berbagai multi software, saya merasakan manfaat dari Revit itu lebih ke bisa integrasi dan dia bisa membangun template sendiri gitu. Kalau software lain nggak bisa. Jadi ada beberapa yang betul-betul kaku gitu. Kalau Revit itu dia kasih kebebasan ke kita untuk membangun template. Dia seperti kita ibaratkan main Lego. Jadi Lego itu jangan lagi suruh kita membuat kepala sama badan sama kakinya sendiri. Kalau bisa kita udah datang paket Legonya, kita tinggal main gitu. Jadi nggak ada lagi habis waktu untuk membuat baru gitu. Nah, disitulah kelebihan Revit, di mana kita bisa bangun template sendiri. Jadi template ini saya bangun pakai Revit. Habis itu di sini sudah saya susun ya. Susunan ini juga mengakomodir pertanyaan tadi Denny tadi tentang berkonsep ya. Konsep itu kan arsitek kan jualannya konsep, bukan jualan gambar ya. Bagaimana kita menganalisa site, situasi angin, udara, view, pencahayaan dan sebagainya. Bagaimana kita memulai sebuah proses dengan sebagai arsitek gitu. Yaitu kalau di BIM itu biasa disebut LD 100. Bagi orang awam mungkin disebutnya pradesain ataupun presentation board gitu. Jadi ambil contoh, ini ada halaman yang saya sudah susun di tablet saya, di mana halaman-halaman ini kalian bisa ganti. Misalnya ini kalian ganti gitu, ini kan kondisi kosong gitu. Kalian bisa ganti foto-fotonya atau view-view yang kalian rasa sesuai dengan konsep yang ingin kalian tawarkan kepada klien. Jadi sebelum memulai, kita bisa nyusun ini dulu sebelum memulai sebuah project gitu, nyusun ini dulu. Dan dengan bantuan template ini, kita nggak perlu lagi memakai Photoshop untuk membuat konsep-konsep yang biasa kalian buat itu. Nah, jadi kalian tinggal ketik nama, misalnya project. Saya bilang project hotel. Ya, nama ownernya mungkin Mr. X. Habis itu posisinya di Medan, tanggal pembuatan mungkin tanggal hari ini, tanggal 22. Jadi untuk halaman selanjutnya, kita nanti akan saya kasih lihat ya. Saya akan contoh, ini kita jam 14.32 ya, sekitar mungkin setengah jam ya. Saya akan kasih lihat bagaimana saya proses mendesain dari nol sampai gedungnya jadi, itu hanya hitungan menit gitu. Jadi ini lahan yang kalian bisa cari di Google Map ya. Misalnya kalian ada project lah ya, kalian bisa ukur gitu. Ini ada lahan jaraknya, misalnya jaraknya ini kan kalian bisa ukur jumlah luasannya berapa pakai Google Earth gitu. Jadi ini ada 1.700 meter gitu. Lebar lahan belakang itu sekitar 30 meteran itu. Ya, 30 meteran. Bagaimana lahan ini kita bisa kembangkan menjadi sebuah gedung yang tingginya 10 lantai. Jadi di template saya kan tinggal masukkan tadi gambar ya, tinggal masukkan susun ke dalam grid yang udah saya susun. Ini ada grid yang udah saya susun ya. Ini grid ini juga saya riset sendiri bagaimana kita membuat grid itu bisa
waktu ngeprint itu warna gridnya itu nggak terlampau menonjol, sehingga waktu di print itu dia nggak terlampau membuat gambar kita penuh dengan garis atau tulisan. Nah, jadi lahan yang tadi yang kita draft, kita bisa buat lantainya, habis itu buat jalan, buat apa, ini bagi yang udah pakai Revit mungkin udah tahu cara buatnya ya. Habis itu kita bisa memulai sebuah bangunan. Misalnya saya buat model in place ya. Di sini kelebihan BIM, ini ada masa yang kita bisa kembangin. Biasanya kalau pengguna SketchUp kan suka menggunakan bentuk-bentuk dasar dulu, habis itu diwarna-warnai gitu dengan Photoshop dan sebagainya. Kalau di sini kita nggak perlu lagi, kita cukup sangat mudah ya membuat masa apapun juga dengan cepat gitu. Nah, tinggal klik ya, tinggal bentuk masanya. Habis itu masanya kita tinggal duplikat. Jadi kalau acara hari ini saya lebih ke setengah webinar, setengah workshop ya. Jadi nggak bosen itu, selama kita udah sering dengar webinar, mungkin sekali kita kasih lihat langsung bagaimana prosesnya gitu. Jadi kita bisa copy, ini udah klik masanya, kita tinggal copy aja ke samping. Jadi kita bisa berimprovisasi beberapa masa, mungkin digabung masa 1 sama masa 2. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi grid-grid yang udah saya susun, kalian bisa hapus ya. Misalnya kalian ngerasa nih gridnya nggak perlu gitu banyak, karena grid ini kan berhubungan dengan struktur ya, bagaimana dengan posisi bangunan, tiang, kolom, dan sebagainya. Jadi kita bisa select all in project, kalian hapus. Nah, grid ini kalian susun berdasarkan kebutuhan saja gitu. Misalnya jaraknya maunya berapa gitu, dari bangunan dengan bangunan. Ataupun kolom-kolomnya itu dipaskan dengan grid juga boleh gitu, bangunannya dipaskan dengan grid. Biasa orang yang mendesain dengan grid itu tujuan utamanya itu menghemat space, menghemat biaya pembangunan, karena jarak grid yang benar itu biasa menghemat bahan gitu. Biasa tujuan utama orang seperti itu. Untuk pengguna struktur, ini kan struktur kan biasa kita sebagai arsitek yang menentukan kolom tiang ya. Nah, kalian bisa, saya udah buat beberapa kolom besi WF, H, WF dan sebagainya. Semua udah saya susun kian, kalian tinggal pakai gitu. Misalnya kalian mau bekerja dengan WF ya, ini HBIM juga ada. Ya, kalau misalnya mau kolom peta aja, kalian pilih aja kolom peta gitu. Nah, terus kalian tinggal klik-klik aja di grid ini, tiang-tiangnya misalnya. Ini salah satu template saya, kelebihannya warnanya langsung berubah ya. Begitu kita klik, dia langsung muncul warna merah. Kalau versi sebelumnya mungkin ini belum ada ya. Saya ambil contoh seperti ini. Jadi pertemuan antara grid kita masih kasihkan kolom. Ini kira-kira masa bangunannya. Ketinggian masa itu tinggal ditarik aja. Template saya bisa dipakai untuk bangunan 10 lantai. Jadi kalian bisa anggap saja satu bangunan lebih rendah, satu lebih tinggi. Terus ini bangunan ini kita bisa konekkan sampai ke lantai 10. Kita pilih level lantainya sampai lantai 10. Kalau lantai 10 sampai sini. Ini mungkin sampai lantai 5 aja. Jadi sudah saya susun levelnya sampai lantai 10. Oke. Ini kira-kira 2 masa bangunan. Terus level lantai, kalian tinggal klik ini, kalian aktifkan semua lantainya sampai lantai 10. Demikian juga bangunan yang kedua. Begitu ini udah jadi 2 masa gitu, kalian bisa melihat kelebihan template saya di sebelah sheet ya. Sheet ini ada cover yang tadi udah saya kasih lihat, cover. Di sini kalau kalian ganti judulnya segala macam dia akan berganti sampai ke bawah. Terus di sini ada namanya conceptual cover. Di sini ada confidence notif, solar study langsung keluar. Kita bisa analisa tanggal, jam ya, matahari. Kita posisi misalnya tanggal berapa? Misalnya tanggal hari ini 22 bulan 7 tahun 2021. Jadi betul-betul sebagai arsitek kan tugas kita menganalisa ya. Nah, dari sini kita udah bisa melihat ya,
bangunan yang atas itu saya sengaja buat lebih tinggi misalnya, itu menghindari barat. Barat kita kan bisa menghalangi. Jadi sini saya bisa pakai jadikan rooftop dan sebagainya. Contoh itu yang bisa kita lakukan. Nah, jadi ini betul-betul kita bisa menganalisa secara real time. Jadi posisinya kalian tinggal ganti aja, misalnya posisi kan ini kan di Medan ya. Ini bisa diganti posisinya, tinggal diatur nanti. Mataharinya mau di arah tanggal berapa, jam berapa, itu juga bisa diatur. Terus masa transformasi, ini kalian boleh kembangkan menjadi sebuah transformasi massal. Saya kan kasih lihat nanti beberapa contoh yang sudah dikerjakan oleh murid. Joining diagram, ini juga kalian tinggal susun ya, area mana yang mau kalian warnain itu, misalnya annotate, ini warna tertentu, mungkin warnanya berbeda, menandakan zona itu berbeda fungsinya. Contohnya gedung ini berbeda gitu. Ini ada green cemara dan sebagainya. Nah, kalian tinggal warnai gitu. Terus ini ada beberapa warna lain udah saya sediakan ya yang bisa kalian pakai. Ya seperti itu. Terus sirkulasi diagram ini juga udah saya sediakan ya, semacam simbol-simbol yang biasa kalian buat di Photoshop ataupun pakai SketchUp ya. Jadi kita bisa pakai ini untuk diperbesar, misalnya ini adalah sirkulasi utama misalnya. Nah, kalian bisa edit ya, dan blok ini skalanya, dibesarin skalanya ya, seperti ini. Putar. Misalnya seperti ini. Dan seterusnya ini ada sirkulasi utama, sirkulasi servis dan sebagainya. Ini sebagai legendanya di sebelah kiri. Terus yang air water support ini semacam apalah, kalau misalnya sumber air mesti dari mana asalnya sebagainya. Kalau estetik ini lebih kepada view ya, analisa angin lebih dari mana arah datangnya. Sama caranya kalian tinggal scale aja gitu. Nah, finish. Jadi kita nggak perlu Photoshop lagi untuk membuat hal seperti ini. View utama, dan copy aja. Mungkin view utama dari belakang lebih banyak view karena si belakangnya ada sungai gitu. And scale. Seperti itu kalian bisa putar. Ya seperti itu. Kalau development fakta, ini biasa saya pakai untuk semacam fungsi ya. Misalnya area ini bakal dijadikan fungsinya apa, kalian bisa ganti warnanya ya, warna-warna. Jadi misalnya warnanya jadi warna yang berbeda dan sebagainya. Jadi berbagai bangunan itu warna berbeda, setiap lantai beda-beda warna juga kalian bisa buat analisa seperti itu. Jadi kalau bicara budget itu kan bicara pembangunan ya. Nah di sini langsung di template saya yang terbaru langsung ada muncul angka-angka ini. Luasan lantai langsung keluar sendiri, totalnya 2.600 meter luas bangunan ini. Kalian tinggal masukkan kira-kira untuk hotel bintang 3 ya, kita masukkan 6 juta per meter untuk pembangunan. Dan tinggal masukkan aja, ini udah saya buat formula. Ini biasa saya pakai untuk owner yang ragu dengan anggaran gitu. Biasa mereka nyari arsitek dulu, barusan mereka akan laporkan kepada para investor yang lain. Jadi mereka udah dapat laporan, habis itu mereka percaya diri nggak gitu untuk membangun. Karena kan berhubungan dengan biaya pembangunan dan berhubungan dengan total anggaran gitu. Jadi mereka itu biasanya akan sedikit hati-hati gitu. Sering sekali owner cari arsitek, habis itu karena nggak tahu menghitung, si arsitek nggak tahu menghitung, ujungnya nggak jadi, proyeknya jadi kesannya seperti memberi harapan palsu kepada si arsitek. Itu karena memang mereka ragu gitu. Jadi total pembangunannya itu tadinya 2.000 meter kalikan 6 juta per meter, totalnya 15 M total pembangunannya. Nah, kira-kira seperti itu logika pembangunan kasar ya, kita belum bicara detail. Biasa angka luasan ini saya masukkan ke dalam rumus. Saya udah buat rumus yang pakai Excel ya. Misalnya luasannya itu totalnya berapa, misalnya 2.600, 2624 ya luasannya. Nah, luasannya saya berganti di sini 2624
Terus anggaran pembangunannya sekitar 6 juta ya. Nah, totalnya udah keluar, bahkan fee design kita sebagai arsitek udah keluar juga itu, dan sebagainya. Terus kira-kira balik modalnya kapan? Ini langsung keluar semua. Nah, tinggal dimasukkan harga tanah. Nah, tadi kan 2000 sekian ya, 2242 ya. Ya segitu harga tanahnya mungkin 10 juta per meter misalnya, 20 juta. Nah, ini bisa udah kelihatan kapan dia balik modal. Jadi total kesimpulannya bisa langsung keluar itu, luasan bangunan, luasan kamar yang bisa kita dapat ya 100, mungkin ini bisa dapat kapasitas 100 kamar ya. Ini bisa ada kesimpulan ya. Nah, dari sini total investasinya berapa, omset kotornya berapa, penyusunan bangunannya berapa, pengeluaran per bulannya berapa, berdasarkan ini kan 72 juta kan nggak logis ya. Ini tinggal dianalisa aja sama owner, pengeluaran mereka itu setiap bulan itu berapa untuk bangun hotel gitu, itu operasional hotel ya kan, kos gedung kan ada tuh, bagi manajer berapa gajinya sebagainya, ini bisa dimasukkan, angkanya itu mungkin akan mencapai ratusan juta, bukan 70 juta aja per bulan. Jadi di situ dapatlah kesimpulan biaya pengeluaran, biaya pembangunan, terus di profitnya berapa per bulan. Nah, di situ baru ketahuan tuh bisnisnya itu bakal balik modalnya berapa lama. Ini 1,6 tahun. Ini agak sedikit nggak masuk akal. Biasanya sekitar 10 tahun kalau gedung. Nah, itu pasti ada kesalahan nih. Mungkin kesalahan di pemasukan terlalu besar. Habis itu jumlah kamarnya itu nggak mungkin bisa mencapai 100, mungkin hanya bisa, ini jumlah kapasitas untuk restorannya hanya bisa 100 gitu-gitu. Nah, itu akan mempengaruhi jumlah dari omset. Misalnya jumlah kamarnya kan 100, saya buat 50 aja, otomatis yang terjadi adalah baik modalnya akan jadi lama. Nah, ini yang saya bilang menjadi seorang archipreneur dan menciptakan project. Mungkin murid-murid saya udah tahu ya apa yang saya ajarin di LBK Med. Ini salah satunya yang kita akan pelajarin. Jadi dengan bantuan template kita bisa menganalisa sangat cepat kebutuhan owner itu, di mereka, keraguan mereka itu kapan balik modal, setelah balik modal dapat berapa, terus berapa biaya operasional misalnya, habis itu berapa total investasi saya, terus berapa biaya pembangunan, nah gitu-gitu. Jadi ini hal-hal yang nggak bisa dijawab oleh arsitek kalau nggak belajar tentang business plan. Jadi di sini biasa saya akan melakukan ini dengan template saya gitu kepada klien saya maupun murid-murid yang udah saya ajarin gitu. Di sini kita bisa menyelesaikan masalah-masalah itu. Jadi saya bisa kasih lihat, kalau di sini kalian bisa nyusun mood board ya. Jadi kalau kita kasih lihat contoh yang udah dikerjakan oleh murid, ini dengan hanya bantuan template tanpa Photoshop sama sekali, ini kita bisa buat susun seperti ini, ya. Analisa mataharinya yang dibuat, ini conceptual plan-nya, bentuk-bentuk masanya, transformasi bentuknya. Jadi ini fakta bangunannya, lantai berapa, fungsinya apa, luas bangunannya berapa, ini semua bisa di breakdown keluar kepada owner. Nah, kita bisa buat mood board seperti ini, dia membuat hotel memang difungsikan untuk artis ya, si Radia Dika. Jadi di sini dia membuat mood board dengan bantuan template saya, susun gambar, dia membuat hotel dengan tema komedian ya, seperti itu. Ini saya kasih contoh proyek saya sendiri. Ini semacam gedung untuk wedding ya. Ini mood boardnya saya buat feelingnya seperti orang menikah ya. Jadi ini membuat orang itu lebih merasa dimuliakan proyeknya gitu. Jadi logo dia ditaruh di bawah, itu juga satu hasil analisa saya dengan melihat berbagai mood board ya, dari berbagai arsitek ataupun para landscaper, saya lihat, ataupun para branding, orang branding paling jago tuh buat mood board. Jadi mereka itu punya ciri-ciri yang sama, pola yang sama. Jadi salah satu kelebihan saya itu mungkin saya suka membaca pola, habis itu pola-pola itu saya buat kesimpulan, saya jadikan template. Itu yang saya biasa lakukan. Gitu. Jadi di sini kita bisa buat analisa sirkulasi mobil yang hijau sama kuning, bagaimana flow mobil untuk parkir segala macam, dengan gedung yang sangat sempit dan terbatas, bagaimana jumlah kapasitas mobil itu bisa muat gitu dalam satu gedung itu. Ini juga bisa dilakukan dengan template saya aja gitu, tanpa harus menggunakan Photoshop. Ini sketsa-sketsa bisa dimasukkan ya, mood-board-nya dan sebagainya. Itu bagaimana kita dengan template bisa nyusun LOD 100. Kalau di bahasa BIM saya biasanya sebutnya LOD 100. Ini salah satu kelebihan yang mungkin bagi yang udah pakai template saya versi 1, 2, 3, 4,
ini belum ada, udah saya kembangkan di sini, kalian bisa pakai untuk itu. Jadi selanjutnya adalah template ini bisa untuk mendesain. Jadi tadi kan kita hanya membuat konsep ya. Bagaimana melanjutkan. Jadi apa yang biasa saya lakukan adalah bagaimana proses mendesain itu jangan berpindah software gitu. Sering sekali kan kita habis desain pindah ke AutoCAD ataupun pindah ke SketchUp, pindah ke 3D Max untuk di-render ataupun pindah ke Lumion untuk dikasih lighting, material dan sebagainya buat video. Kalau di sini kita nggak berpindah-pindah software, itu satu kesukaan saya gitu. Jadi template ini berkembang terus ya, terus berkembang, bahkan kita akan integrasi dengan animasi. Jadi dari proses membuat LOI 100 yang seperti yang sudah saya jelaskan di awal, sampai file ini diserahkan ke owner, itu nggak berganti-ganti software. Itu yang mau saya tekankan di sini. Ini kalau kita arsitek kan biasa disebut desain yang berkelanjutan, sustainable design. Kita sering bicara ini kepada klien kita, kepada developer, kepada siapapun juga, bahkan sebagai dosen sering ngajarin murid. Tapi pernah nggak berpikiran metode ini diterapkan ke diri kita sendiri? Bagaimana kita mendesain sebuah proyek itu juga berkelanjutan. Jangan berpindah-pindah software gitu. Itu yang sering lupa kita lakukan gitu. Makanya saya sering disebut sebagai dokternya para arsitek gitu, karena saya sering jangan cuma komplainnya curhat sama arsitek, tapi nggak kasih solusi. Kalau bisa kita sama-sama bareng. Ya hari ini saya coba memberikan solusi kepada rekan-rekan arsitek ataupun siapapun yang sekarang ikut webinar ini untuk cobalah kita sekali-sekali itu berpikir kita juga punya masalah, kita selesaikan masalah kita sebagai arsitek. Jadi untuk melanjutkan ini ke proses desain itu kita nggak berpindah software lagi, kita cukup pakai software ini. Saya udah sediakan template ini kan bukan cuma untuk buat masa ya. Di sini juga ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan di template ini. Contohnya wall ya. Saya udah menyediakan banyak sekali jenis-jenis wall yang sering kita pakai gitu. Contohnya, ini ada beberapa ACP, curtain wall. Kita bilang curtain wall aja deh, biar lebih gampang. Nah, ini curtain wall yang ukurannya sekian, sekian, dan sekian. Gitu. Kita tinggal klik ini, tinggal klik dinding ini. Nah, dia langsung menjadi kaca. Klik ini aja. Dia langsung jadi kaca. Ini mungkin jadi dinding biasa ya, kita klik yang dinding. Wall yang 15 cm. Jadi misalnya suatu hari kan owner kan kadang suka, kayaknya budget saya nggak masuk, tolong turunin volumenya. Nah begitu turunin, ya dindingnya jadi ketinggalan nih kacanya gitu. Kita tinggal klik kacanya aja, kita tinggal update. Nah, jadi kita nggak capek-capek merevisi gitu. Kita tinggal klik update-nya aja. Begitu udah kita update ya, otomatis seluruh volume yang tadinya harganya pembangunannya berapa M, itu akan langsung downgrade gitu. Kita bisa lihat di halaman financial planning budget ya. Ini masih budget nih. Jadi 12 M langsung turun. Dan jumlah lantainya juga langsung turun, jadi level 7 aja gitu. Nah, itu satu kelebihan dari template ini. Jadi kita semua udah integrasi. Oke. Terus kalau misalnya bagaimana material finishing-nya itu selain kaca apa aja yang tersedia? Nah, kita udah menyediakan banyak sekali ya material-material finishing yang kalian bisa pakai ya. Contohnya salah satunya itu mungkin curtain wall yang unik-unik ya gitu, misalnya wall-wall yang unik yang udah saya kembangin sistemnya gitu. Dari masa ini kita bisa menjadikan bentuk yang lebih parametrik sebenarnya, bukan cuma peta, karena kebetulan kan ini hanya sekedar contoh ya. Saya biasanya desain nggak mungkin desain peta gini kan. Jadi tapi ini bagaimana kita menggunakan template ini menjadikan production lainnya lebih cepat gitu, tanpa harus mikirin detail-detail yang seharusnya udah bisa dijadikan template, termasuk curtain wall ini gitu loh. Ini kan standar curtain wall udah ada gitu. Bahkan kalau kita buat potongan segala macam juga dia akan keluar. Demikian juga lantai ya. Ini lantai-lantai ini kita tinggal klik aja semua untuk membuat jadi lantai betulan itu. Jadi kita ambil contoh ya, lantai ini saya klik ini masa gitu. Di bagian masa inside ini ada floor ya, floor, ini floor. Oke, klik ini pilihan floornya kan banyak nih, ada floor yang ini dan sebagainya. Misalnya kita anggap saya contoh biasa aja ya,
bridge yang ukuran yang 12 cm. Ini saya udah buat semua. Ini semua material-material yang sering kita pakai juga udah saya masukkan ya. Kan saya juga seorang arsitek, jadi saya paling ngerti tuh arsitek butuh-butuh material-material yang lebih milenial gitu kan, seperti terrazzo, mungkin motif marmer atau apa udah saya buat. Saya tinggal pakai. Ini tinggal klik-klik aja lantainya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi proses tadi kan dari konsep ya, sekarang menuju ke penggambaran proses desain gitu. Jadi gambar itu langsung berlanjut, nggak berpindah-pindah software gitu. Itu yang saya ingin tekankan gitu. Terus bentuk-bentuk yang agak unik ya, mungkin yang sedikit parametrik ya, itu bisa juga kita lakukan di sini. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi para arsitek yang suka bentuk-bentuk yang lebih modern ya, terutama generasi milenial, nah, kalian bisa pakai template ini untuk membentuk hal-hal yang lebih modern juga. Kita tinggal pilih aja. Ini banyak sekali bentuk yang udah saya buat. Ini ada beberapa panel-panel yang kalian bisa kembangin, 3 ya. Nah ini ya, saya tinggal klik, nah bisa kelihatan ya. Ini langsung menjadi panel yang unik itu. Jadi dia seperti itu gitu. Ini bukan cuma sampai level itu aja ya. Untuk ACP juga aluminium komposit ya, kita kalau mau modeling dengan software lain tanpa template kan kita modeling salah satu ya. ACP-nya, rosternya juga sama. Kalau di sini enggak, kita cukup main klik aja semua. Di sini kita udah sediakan semua panel-panel kayak ACP yang sering kalian pakai, juga tinggal klik aja. Ini ada curtain system, nah ini ada ACP ya. Dia klik system, nah dia langsung jadi panel ACP. Ya kan seperti itu. Bahkan rangka-rangka panel ACP-nya tinggal klik aja semua udah jadi gitu. Karena ini udah ada standarnya gitu. Nutnya berapa, ini udah langsung terbentuk nutnya. Nut silikonnya itu. Nah, dia udah terbentuk sekian. Jaraknya tinggal ganti aja, tinggal misalnya kalian nggak suka dengan jarak ini, kan ini jarak yang hemat bahan ya. Kalau kalian nggak mau hemat bahan ya kalian buat aja jarak sendiri mau berapa gitu. Itu bisa diatur gitu. Semua udah dibuat jadi panel, udah jadikan template gitu. Demikian juga dinding-dinding kecil ya, mungkin yang kalian ingin mungkin kembangin ya, misalnya roster gitu. Kan kita negara Indonesia suka pakai roster-roster yang unik-unik ya. Nah, misalnya dinding depan ini ada rosternya, kita tinggal klik. Jadi ini juga bisa membantu ya UMKM ya memproduksi roster, batu bata. Jadi roster-roster mereka itu bisa dipakai oleh arsitek gitu, tanpa mereka capek-capek mikirin detail-detailnya gimana gitu. Jadi para pengrajin roster ataupun bata-bata yang unik-unik ya, kalian bisa ajukan ke saya juga sih gitu. Yang kalian buat itu model seperti apa, saya masukkan ke template, dan template ini disebar ke seluruh Indonesia, otomatis kan seluruh arsitek bisa pakai produk yang kalian produksi gitu. Nah, ini kayak contoh roster gitu. Terus misalnya bata ya, wall, ini ada bata, bridge. Nah, bridge yang bridge pattern 1 misalnya, saya tinggal klik, nah langsung jadi bata-batanya. Ini satu kelebihan template yang saya buat. Jadi biasanya kalau proses desain ini kan kita maunya presentasi kepada kliennya. Nah, bagaimana proses presentasi itu bisa dilakukan dengan template juga gitu loh. Itu yang kita nggak perlu lagi berpindah-pindah mood segala macam dan sebagainya gitu. Ini juga bisa saya lakukan ya di template ini. Saya ada, mungkin bagi yang udah tahu ya, pakai Enscape sekarang teknologi terbaru. Kenapa saya suka pakai Enscape? Ya salah satu contohnya karena kita bisa membangun preset sendiri. Jadi kita nggak tergantung sama preset yang orang lain gitu. Jadi saya bisa bangun preset sendiri, saya bisa sebar preset saya. Jadi tim saya bisa memakai preset saya dengan sangat cepat gitu. Ini sampai contoh beberapa pohon saya untuk vegetasinya saya klik beberapa dulu, ya kasih ada gambaran.
Yang membuat saya suka Enscape ya salah satunya mungkin karena filenya ringan banget. Kita mau mengklik pohon berapa ratus biji pun itu sama sekali nggak terlalu mempengaruhi kinerja dari komputer kita. Jadi kita bisa betul-betul bebas lah mau buat landscape seperti apa. Ini saya sembarangan taruh aja dulu kasih contoh beberapa pohon. Oke, yang seperti saya bilang ya, kita bekerja secara template ya, kita juga bekerja secara preset gitu. Jadi preset yang saya bangun ini ambil contoh seperti ini ya. Buka dulu settingannya. Ini preset seperti ini saya biasa mengembangkan beberapa alternatif preset ya tim saya bisa pakai. Saya tinggal klik-klik aja langsung moodnya berganti gitu. Saya bawa preset misalnya clear size 1. Bisa kelihatan ya perubahan moodnya langsung langsung jadi gitu. Ini saya head dulu masanya. Hmm. Dia sangat cepat ya real time tanpa harus capek-capek mengasih material, tekstur segala macam dia langsung real time. Berubahnya juga langsung berubah gitu. Dan saya mengganti mood yang berbeda. Ini kan moodnya satu, mood 2 dan seterusnya. Kita tinggal klik-klik aja semua. Tarik keluar dulu ininya. Saya coba ganti ke preset yang lain, preset Clear Sky 2. Ketik 1. Udah kelihatan ya. Semuanya tinggal main klik aja gitu. Saya mau moodnya seperti apa, tinggal ubah sebentar aja gitu, udah hitungan detik. Saya nggak perlu setting-setting apapun juga lagi. Dan baik material, lighting, semua integrasi gitu. Ini bagi yang belum tahu Enscape itu kelebihannya apa ya. Saya coba putar sinarnya. Oke, biasanya kalau arsitek kan butuh lighting ya, pencahayaan segala macam itu. Bagaimana dengan pencahayaannya? Nah, ini bagi para desainer lighting, kan tadi kan bicara multidisiplin ya. Di sini juga saya udah sediakan template saya itu udah ada sistem lighting. Di sini bagian lighting, ya. Saya akan kasih lihat bagaimana lighting itu dibuat dengan sangat gampang. Ini contohnya lightingnya ini saya tinggal klik misalnya di sini, dia semua main klik aja. Jadi begitu saya klik, itu semua lightingnya keluar sendiri cahayanya ya. Coba saya buat sampai ke lantai bawah ya, biar kelihatan. Ke lantai muka, lantai 1 ya. Biar kelihatan ya. Nah, contohnya lightingnya seperti ini.
Untuk wattnya, kapasitas yang lain yang biasa dibutuhkan oleh konsultan MLP untuk menghitung daya segala macam, itu semua udah ada gitu di Revit. Jadi semuanya udah integrasi. Kita bisa lihat di sekarang biasanya kalau udah habis pakai beberapa produk seperti lighting, HPAC dan sebagainya, itu kan kita udah berbicara gambar kerja di situ ya. Kita udah integrasi multidisiplin. Semua kita integrasinya pakai apa? Kita pakai Dropbox gitu. Satu, terus bagi yang butuh family, kalian bisa cari di bimkami.com. Ini juga ekosistem kami ya, ekosistem yang udah saya bangun. Nah, di sini kalian bisa download semua file-file BIM yang udah ada gitu. Misalnya contohnya berafat, file BIM-nya ini misalnya wastafel, kran, ini tinggal dipakai aja, tinggal download aja family-nya. Dengan download, dia integrasi dengan Dropbox saya gitu. Ini ya tinggal dimasukkan aja ke family gitu loh. Ambil contoh lantai 1 ya. Mungkin saya masukkan closet ya, yang dari Bravad ini. Ini ada floor drain dan segala macam ini bagi konsultan MFP, ya, sanitary, sink dan segala macam di template saya udah tersedia semua gitu. Ini contoh closet. Bagi kalau ini kan barang-barang yang sering saya pakai aja. Bagi yang jarang pakai ya, mungkin barang-barang yang jarang dipakai itu kalian boleh download dari bimkami.com tadi itu. Nah, di situ kalian bisa lihat lah gitu barang-barang apa aja yang kalian butuhkan gitu. Kalau udah diklik kan dia keluar masuk sendiri dia. Barangnya langsung keluar nih. Ini barangnya bukan 3D aja, ini barang-barangnya betul-betul dijual, ada dijual, barangnya asli gitu. Jadi sekarang saya lagi lobby banyak sekali vendor-vendor yang ingin bekerja sama untuk mengembangkan family BIM. Jadi tinggal dipakai aja semua barang-barangnya gitu. Bagi konsul MFP tinggal tarik aja pipa dari bawah, langsung pipanya keluar dengan ukuran yang sesuai dengan produk ini gitu loh. Jadi nggak perlu 2 kali gitu loh. Misalnya lantai ini kan tadi kan kelihatan yang lantainya rumput ya. Nah, bagaimana kita ganti materialnya jadi material yang lebih sesuai dengan lantai 1 misalnya. Misalnya saya ambil klik lantainya aja, saya tinggal ganti. Ini saya sudah sediakan berbagai lantai, misalnya marmer ya. Marmer, Bianco Sorto. Ya, klik aja, lantai langsung berganti jadi marmer. Kelihatannya, lantainya marmer, kilatan-kilatannya semua udah saya atur kian, dan tinggal pakai. Gitu. Biasanya saya ganti jadi wood ya, dek. Saya kerja DECK, bisa dek 1, ya klik, lantainya jadi kayu. Bahkan bahasa-bahasanya saya udah buat itu di template-nya, jadi kalian tinggal melihat efeknya tuh kelihatan bagus gitu. Dan proses render ya, bagi mungkin pasti ada bertanya ini proses render cepat nggak? Kalau yang udah tahu Enscape itu sangat tahu lah gitu bagaimana kecepatan Enscape itu sangat luar biasa ya di proses render ya. Kita nggak perlu habis waktu untuk nunggu render gitu. Jadi kenapa saya waktu di video awal itu ada bilang ya, kita sebagai arsitek itu kalau bisa fokus kepada buat konsep, habis itu fokus kepada jadi architecture gitu. Karena kita proses-proses yang seharusnya nggak memakan waktu jadi nggak makan waktu gitu. Karena tinggal klik-klik aja semua gitu. Berkat bantuan template maupun preset yang udah saya kembangin. Nah, proses render juga hanya hitungan detik, 1-2 detik udah siap gitu. Demikian juga proses pembuatan animasi juga sangat gampang ya. Kita selama ini kan bingung ya pakai software-software begitu banyak jenis software yang harus kita pakai untuk hanya membuat sesuatu yang harusnya nggak perlu lagi gitu habis waktu. Misalnya saya tekan K, saya maju ke depan gitu, saya ingin buat view yang seperti ini, tinggal di preview. Nah, saya tinggal render gitu. Proses pembuatan video juga hitungan detik aja. Saya taruh di download ya. Ini saya lagi render videonya. Biar saya kasih lihat bagaimana teori saya mengenai memotong proses itu hampir 70% benar nggak?
Kalian bisa lihat sendiri gitu. Biasanya setelah proses mendesain siap itu, saya kan biasanya kalau kita sebagai arsitek kan diwajibkan ya berkoordinasi sama orang struktur, sama orang MEP, orang landscape, orang interior dan sebagainya gitu. Nah, di sini kita tinggal cari aja konsultan yang biasa bekerja sama sama kita, cuman mereka wajib pakai BIM juga gitu loh, supaya kita koordinasinya lebih seru gitu. Jangan cuman kita aja nge-BIM, habis itu mereka minta tolong convert ke AutoCAD gitu. Itu sangat kadang-kadang, waduh, kita udah pakai pakai apa MRT ya, naik MRT kita disuruh pakai kembali ke zaman-zaman yang lama gitu. Jadi yang tadinya cepat bisa jadi lambat lagi kembali gara-gara mereka itu nggak mau pakai gitu. Jadi biasanya saya untuk mencegah hal-hal itu terjadi, makanya itu gunanya saya membangun sekolah gitu RPKmed untuk melatih orang makin banyak pakai BIM. Nah, setelah kita kolaborasi sama multidisiplin itu, yang terjadi adalah gambar kita itu akan sangat detail. Saya kasih lihat contoh multidisiplin yang biasa sudah bekerja sama sama kita ya. Ini ada beberapa project yang bisa saya kasih lihat. Ini proyek Jogja ya, di Jogja. Ini setelah jadi, kita sebagai arsitek hanya fokus ke arsitektur, yang pipa-pipa ini, plumbing, lighting, itu dikerjakan oleh konsultan MOP. Nah, mereka juga pakai BIM. Jadi kita nggak perlu meeting, jumpa, tatap muka, mereka langsung integrasi dengan file kita. Jadi kita tinggal manage file kita linkkan dengan file mereka, mereka linkkan dengan file kita. Itu, nah ini kayak ini ya, landscape, MOP, struktur. Ya masing-masing juga pakai BIM, kita tinggal link sana link sini. Ya apapun yang kita ganti di gambar arsitektur, mereka juga mendapatkan gambar yang perubahan tersebut gitu. Ini contoh proyek yang lain. Ini tadi kan gedung kos-kosan ya. Nah ini kalau ini sih fungsinya sebagai rumah tinggal. Kita lihat ya, semua barang-barangan dari konsultan MOP kelihatan semua di sini. Dari pipanya, ya, elbow-elbownya, air panas, air dingin, sanitari, bahkan dari konsultan HVAC juga kelihatan ya, AC-AC mereka, barang-barang dari konsultan HVAC, itu langsung kelihatan semua. Ini kalau kita ingin lihat arsitekturnya, ini sering sekali kalau kita nggak multidisiplin ya, kita kalau pakai software lama, sering sekali masalah plafon ya. Plafon kita itu kurang space untuk barang-barang mereka. Contohnya ini plafon kita sampai sini, barang-barang mereka kan banyak ini, hanya banyak sekali ya, barang-barang mereka mau kita taruh di dalam satu plafon gitu. Jadi bagaimana barang itu bisa masuk gitu. Demikian juga konsultan yang berhubungan dengan interior design ya. Para interior design bisa integrasi dengan file kita. Mereka kan memodeling apapun juga itu barang-barang di interior design itu sesuai gitu loh barangnya. Barangnya memang ada, habis itu ukurannya bisa masuk dengan ruangan kita. Ini contohnya. Jadi satu file itu semua integrasi. Jadi untuk supaya bisa integrasi dengan lancar tanpa miskomunikasi, saling nyalakan, saling nunggu gitu, kita biasa bekerja dengan cloud. Nah ini cloud, kita pakai Dropbox aja gitu. Di semua project kita tinggal share ke multidisiplin. Jadi share di sini kita bisa klik alamat email mereka ya, tim kita yang mau kita bagikan project ini. Nah, jadi semua multidisiplin akan integrasi dengan project ini gitu. Materialnya, video, Revit-nya, gitu. File STR, MEP, interior, landscape dan sebagainya itu masing-masing bekerja di bidang masing-masing. Nah, jadi bagaimana kita punya tim yang seperti ini? Sebenarnya saya juga kan saya bilang tadi kita nih arsiteknya para arsitek gitu, dokternya para arsitek.
Jadi asal muasalnya itu saya kepingin multidisiplin ini betul-betul bisa jalan di dunia saya gitu loh. Karena kan oke lah saya berubah, yang lain mau berubah nggak? Kan kebanyakan nggak kan, harus saling menunggu gitu, nunggu mereka berubah kan lama. Mendingan saya ciptakan sendiri ekosistem. Biasanya proyek dari mulai sampai proyeknya selesai itu production line-nya kira-kira seperti inilah. Kita melibatkan owner, ada feng shui, ada arsitek, ada orang struktur, ada orang MEP, ada orang interior designer, ada landscaper, ada QS, ada MK, ada kontraktor, terus ada juga supplier. Ini multidisiplin yang akan dilibatkan di proyek, baik itu proyek kecil maupun besar, mereka pasti akan terlibat. Cuma mereka tampil atau nggak tampil aja gitu loh. Kalau proyek besar pasti tampil, karena mereka itu karena skopnya cukup besar. Tapi kalau proyek kecil biasanya mereka terhidden di belakang. Contohnya owner hanya perlu tahu dua. Jadi mereka owner itu biasanya tahunya hanya arsitek sama kontraktor. Jadi kontraktor itu di belakangnya udah ada supplier, udah ada MK, udah ada QS sebagai gitu. Di belakang arsitek udah ada orang struktur, MEP, interior. Tapi kalau biasa proyek besar mereka ditampilkan semua gitu. Biasanya kalau proyek kecil itu mereka terhidden di antara arsitek maupun di kontraktor itu. Jadi untuk supaya mereka nggak salah komunikasi, biasanya kita membangun satu tempat co-working space untuk multidisiplin ini bisa koordinasi. Habis itu kita butuh sumber daya manusia baru ya, untuk supaya mereka itu terus terregenerasi gitu loh. Teknologi ini kan teknologi baru ya, kita perlu orang baru yang bisa belajar, karena generasinya agak sedikit berumur biasanya agak sulit ya menerima ilmu-ilmu baru. Terus kita butuh venture capital, yaitu investor-investor. Ini mungkin belum terasa ya. Dulu kalau saya bilang ekosistem, mungkin di masa itu, di zaman Jerman sebelum Gojek, banyak arsitek bingung, saya kok bicara biologi gitu. Tapi sekarang kalau bicara ekosistem, mereka udah ngerti gitu. Nah, sekarang saya kalau bicara venture capital, mungkin kalian akan bingung, apa butuhnya arsitek butuh investor gitu. Nah, nanti kira-kira 5-6 tahun ke depan, kalian akan ngerti apa yang saya maksud. Kenapa kita arsitek butuh investor gitu. Terus aplikasi cloud management, habis kita butuh financial teknologi, kita butuh BIM template itu. Jadi tahun 2026 saya membangun arsitek studio saya sendiri. Habis itu 2016 yang hari ini kita webinar kan itu membangun template. Jadi saya udah berapa tahun nih template ini jalan, makanya udah versi kelima sekarang kan. Habis itu tahun 2017 itu teman saya bangun EGBuild untuk mengurusin bagian supplier supaya nggak miskomunikasi. Terus 2018 kita udah bekerja secara cloud, jadi BIM cloud gitu. Habis itu 2019 saya membangun Kami Space. Ya Kami Space ini ada tempat untuk menggarap project. Terus saya menggunakan preset Enscape, saya bangun preset Enscape 2019. Habis itu 2020 saya membangun LPK Med untuk melatih orang-orang yang saya latih untuk menggarap project di sini. Jadi sini untuk melatih nih, latih, habis itu kirim ke Kami Space untuk menggarap project. Jadi para arsitek yang hari ini mungkin mendengarkan apa yang saya jelaskan, kalau kalian punya project, kalian bingung memanajemen project, kalian bisa lempar proyek ke Kami Space. Jadi Kami Space itu tempat menampung semua project kalian. Kita akan manajemen dengan satu standar bersama gitu. Selama ini kan yang membuat kita susah mencari orang freelancer karena mereka nggak punya standar yang seperti yang kita standarkan. Jadi di LTK Med ini adalah untuk melatih satu standar gitu. Jadi satu standar bersama yang dimana metode gambar kerjanya, metode detailnya, semua itu satu standar. Itu yang saya tuangkan standar itu ke dalam template. Dalam template ini. Karena saya nggak mungkin setiap orang baru saya jelasin cara buat template kan. Mendingan saya buat template, habis saya sebar gitu ke murid-murid itu. Itu seperti yang dilakukan oleh Google, jadi Apple Store, aplikasi-aplikasi yang kalian pakai itu kan terus update itu. Demikian juga dengan template saya terus update. Begitu mereka udah satu standar selama pelatihan, mereka dikirim ke Kami Space bagi yang berminat ya untuk menggarap project. Jadi para senior-senior yang posisinya sebagai arsitek ya udah prinsipal, mereka bisa lempar proyek ke Kami Space. Jadi disitulah terjadi ekosistem yang saya bilang itu saling win-win solution, saling menguntungkan. Jadi arsitek itu nggak pusing lagi bangun tim, biaya operasional kantor, bahkan di kantornya nggak perlu lagi ada tim, semua bernaung di bawah manajemen Kami Space gitu. Jadi Kami Space ini kan bekerja secara cloud ya, online. Jadi kalian bisa ngambil project dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Jadi nggak perlu lagi nunggu-nunggu harus jumpa, meeting, koordinasi, nggak usah lagi. Apalagi dengan zamannya sekarang udah zamannya Zoom, kita bisa koordinasi lewat Zoom. Nah, itu yang kita lakukan di Kami Space. Terus 2021 ya tahun ini ya, saya membangun IMED. Izin saya udah keluar, sekarang kita udah mulai membuka diri untuk menerima mahasiswa baru. Jadi nanti tamatannya itu gelarnya ya S1 ya. Terus di 2021 juga kita udah mulai kembangkan WOMA. WOMA itu adalah manajemen semacam MK tapi versi kecil-kecil, versi startup gitu.
bagaimana MK yang nggak terlalu kaku gitu, konsep seperti itulah. Jadi kita lagi ngembangin metode-metode ini. Terus 2021 teman saya juga lagi mengembangi IMAP. Jadi ini khusus untuk konsultan MOP HVAC. Jadi kalau kalian udah dapat project, kalian bingung cari konsultan MOP yang bisa nge-BIM, nah kalian lempar ke IMAP gitu. Jadi mereka itu akan integrasi. Jadi situ akan berkumpul para konsultan MOP untuk menggarap proyek dari para arsitek. Nah, kalau MK ini yang rumah itu untuk menggarap proyek-proyek supervisi para arsitek. Jadi nggak perlu lagi bingung cari konsultan yang bisa ngawas proyek dengan standar yang benar gitu. Ya semuanya berbicara standar gitu. Habis itu BIM kami, ini 2021 saya kembangkan ya, sekarang baru masuk beberapa brand, ini saya lagi lobby beberapa brand untuk mengembangkan aplikasi family untuk ditaruh di BIM, jadi kalian bisa pakai bersama di seluruh Indonesia. Jadi kita akan memakai produk-produk lokal gitu. Selama ini kalau kalian download file BIM dari internasional kan agak repot ya, barangnya nggak ada di Indonesia, nggak dijual gitu, dari Eropa kebanyakan. Nah di sini kita akan mengedukasi para vendor, supplier untuk membuat file BIM untuk para arsitek pakai. Terus BIM Collaborate ini 2022 tahun depan saya akan kembangkan. Jadi ini sebenarnya udah tersedia di BIM ya, sekarang udah namanya udah BIM Collaborate Pro ya. Ini lebih kepada pengurusan manajemen project untuk para kontraktor gitu. Kalau sekarang kan Dropbox ini untuk manajemen project untuk para stama arsitek ataupun konsultan MOP, struktur, landscape, interior dan sebagainya. Tapi kalau untuk kontraktor kan kita kayak terputus dia. Ya, filenya terputus gitu karena mereka nggak melanjut. Saya kan maunya dari hulu sampai hilir itu integrasi semua, jadi ada benang merahnya gitu. Nah, BIM Collaborate itu akan mengintegrasikan dengan dunia kontraktor. Jadi kontraktor sendiri ini belum ada yang menjalankan. Namanya saya udah punya konsep, punya ide, cuma belum ada yang bisa menjalankan karena kontraktor dunia ini cukup complicated ya gitu saya bilang. Jadi saya semoga nanti generasi sekarang atau generasi yang akan datang akan muncul kontraktor yang berpikiran ekonomi sharing, kontraktor yang berpikiran terbuka dengan konsep generasi 4.0 gitu. Bagaimana mereka itu bisa menerima perubahan ini. Karena kontraktor itu sampai sekarang belum ada saya lihat yang betul-betul inovatif ya, yang out of the box cara berpikirnya gitu. Jadi masih konvensional semua. Terus yang 2023 nih lagi dikembangkan sama teman saya, landscaper. Jadi aplikasi yang nanti bisa bagus banget lah, karena Indonesia akan setelah efek corona selesai nanti akan menuju ke kota baru ya di Kalimantan dan sebagainya. Itu nanti karena infrastruktur sudah siap gitu, tinggal pembangunan daerah gitu. Jadi setiap kawasan itu akan penuh dengan penghijauan. Nah disitulah dibutuhkan sangat banyak sekali para landscaper. Sekarang mungkin lebih banyak butuh arsitek gitu. Jadi ke depan semua akan integrasi dan semua akan integrasi dengan AI ataupun kepintaran buatan. Nanti ke depan kita akan seperti ini, gitu. Tony Stark membangun jubah apa robotnya ya, tanpa dibantu oleh AI. Nanti ini visi saya ke depannya. Ini yang akan kita lakukan gitu. Sekarang kita lagi buka LPK Med, kita juga akan mengajar tentang AI. Nanti kita juga akan level selanjutnya dari BIM ini. Sekarang BIM ini kan teknologi baru ya di Indonesia, tapi di negara lain udah 10 tahun lalu loh. Kita masih baru gitu bagi kita. Dan negara lain udah fokus kemana? Ke AI gitu loh. Jadi kalau kita, karena corona ini kan semua pada slow down, jadi kena work from home dan sebagainya. Kita punya waktu untuk belajar gitu. Jadi kalau kita segera belajar, kita bisa mengejar negara lain. Negara lain mungkin udah 10 tahun pakai BIM, tapi karena mereka juga kena lockdown, dan mereka juga slow down, kita sempat untuk mengejar mereka. Jadi kita harus memanfaatkan momentum ini untuk mengejar. Makanya saya sekarang lagi fokus ke AI juga gitu, supaya kita juga bisa mengejar seperti Tony Stark gitu. Jadi kita jangan lagi ketinggalan dengan teknologi luar negeri. Kalau bisa kita jangan cuma jadi penonton, tapi kita juga jadi pemain global gitu. Itu sih. Template ini mungkin setelah manajemen, setelah integrasi dengan multidisiplin lain yang udah kalian lihat tadi gitu. Kalian bisa melihat ya, saya bisa membangun begitu banyak bisnis baru gitu, menciptakan ide-ide baru, konsep baru, menciptakan project gitu. Bagaimana kok bisa ya, waktu saya apa cukup gitu. Nah itulah yang tadi dijelaskan oleh Diani di awal itu mengenai kalau kita punya menghemat waktu kita 70% ya, 70% waktu kita ngapain itu? Ya kita gunakan untuk membangun bisnis baru, konsep baru, untuk memperbaiki apa yang kita rasanya udah ketinggalan zaman, sudah waktunya di-upgrade gitu. Supaya kita bisa mengejar ketinggalan dengan negara-negara maju. Itu satu fungsinya gitu. Begitu biasanya kalau ini udah masuk ke 3D segala macam, kita udah masuk ke gambar kerja kan. Nah, bagaimana buat menyusun gambar kerja dengan cepat di template kan itu biasa lama sekali makan waktu gitu. Nah, ini yang mungkin akan saya sharing dikit juga nih, mungkin yang bisa saya kasih lihat ya.
Saya kasih lihat di bagian view, saya tutup dulu bagian-bagian yang nggak perlu supaya nggak terlampau banyak view ya. Ini satu kelebihan template saya adalah seperti ini. Di halaman selanjutnya, ini udah saya susun kian gitu. Dan tinggal pakai gitu. Ini halaman A, ini untuk para arsitek pakai ya. Dari side plane, saya udah susunkan untuk kalian 3D visual arsitekturnya, udah saya susunkan untuk gambar-gambar kerjanya ya. Kita bicara gambar kerja. Dia tadi langsung keluar ya. 3D visualnya semua keluar, floor plan-nya, kalau kalian udah nyusun floor plan-nya, gitu. Ini udah ada spek-spek material, kita bisa langsung buat dokumen tender dengan sangat cepat itu. Misalnya untuk ruangan-ruangan juga bagi yang udah pakai Revit udah tahu ya cara kita bisa pakai room gitu. Nah, ini ruang apa? Misalnya ruang tamu, misalnya. Yang ketik aja. Ya. Luasan ruangannya langsung keluar sendiri 186 meter gitu. Misalnya ada pembagian ruangan ini berbeda dengan ruang sebelahnya, kita tinggal blok aja room separation, langsung mengecil ruangannya, ya. Nah, dan seterusnya. Terus yang paling penting kan konsultan MOP kan biasa buat stop kontak saklar ya. Ini mungkin saya mau kasih lihat juga template saya itu saya udah bangun selama hampir 3 tahun lebih ya, udah langsung 4 tahun. Jadi ini bukan hasil kerja satu malam, tapi hasil kerja saya selama 4 tahun. Jadi ini udah saya riset, saya kembangin banyak sekali gitu loh. Satunya untuk bagaimana konsultan MOP itu lampu itu dikerjakan dengan gampang. Di bagian sistem sini ada apa ya, mechanical, electrical equipment gitu. Nah, misalnya kita klik AC gitu, klik AC gitu, habis itu stop kontak socket ya, atau switch itu, socket and switch. Nah, kelihatan ya nih. Nah ini stop kontaknya ya, kelihatan simbolnya gitu. Kita mau narik stop kontak, ukurannya ini udah ada ukuran kecil, sedang dan sebagainya, tinggal klik-klik aja semua. Terus simbol-simbolnya kan biasa gambar kerja itu biasa ada ketinggian stop kontaknya berapa ya. Nah ini tinggal diklik aja. Ini udah ada sistemnya, udah saya buat. Ini yang kecil aja kita buat, small. Nah, ini kan 154 ya. Saya turunkan menjadi 120 misalnya. Ini bukan sekedar angka aja ya, tapi ini betul-betul langsung integrasi dengan 3D-nya gitu. Jadi 3D-nya betul-betul ada gitu barangnya. Nah, ini ketinggiannya langsung berubah gitu. Misalnya kita buat jadi 50 atau 60, dia akan turun. Secara otomatis. Lihat nih, turun kan. Nah, jadi waktu di render itu juga kelihatan itu barangnya. Dan ini barangnya. Kita zoom. Ini stok kontaknya. Nah, jadi integrasi langsung kan. Baik itu lighting, material, semuanya integrasi. Jadi kita nggak habis waktu lagi begitu ada masukan stok kontak, kita mau tampilkan stok kontaknya, ya kita harus render ulang di software lain, itu nggak ada lagi gitu. Bahkan material stok kontaknya tinggal ganti aja gitu. Misalnya kita kasih material, kita ketik aja black, PLACK. Bahkan material udah main ketik aja semua gitu. Black, kita ketik aja langsung otomatis materialnya berubah jadi black gitu. Tadi saya cek dulu, tadi saya ketik, oh dia lupa di enter, BLACK. Ini harus di OK kan, apply, OK. Nah, kelihatan ya, material langsung berubah jadi black. Kayak itu. Ini yang saya bilang bagaimana kita memotong proses gitu. Jadi bukan semua stok kontak aja ya. Ini ada lagi yang lain seperti switch. Switch itu kan double. Ya, dia langsung berubah. Kita klik aja langsung berubah. Di sini juga gambarnya bentuknya juga langsung berubah jadi switch double. Ketinggian juga langsung berubah tadi yang udah kelihatan di Dena tadi kan floor plan, ini ketinggian menjadi 60. Oke. Terus lantai 2 dan sampai lantai 10 udah disusun di sheet-nya semua ya. Terus tampak samping udah tersusun, tampak timur, barat dan sebagainya, potongan-potongan itu juga udah tersusun kian itu.
Jadi kalau kita ingin mendetailkan area-area tertentu, mungkin area ini mau kita detailkan untuk detail dari curtain wall-nya dan sebagainya. Kalian bisa tinggal call off gitu, klik di sini, kalian klik, kalian double klik aja, udah muncul detailnya. Tinggal ditarik ukuran. Ya, seperti ini ukurannya. Skala ukuran juga semua udah saya susun ya, ada ukuran small, ya, semua tinggal klik-klik aja, nggak ada namanya modeling, semua main klik. Small, medium, dan sebagainya. Jadi skala juga tinggal diklik-klik aja semua, mau skala berapa, sesuai dengan ukuran yang mau kita kalian masukkan ke dalam sheet gambar ya. Jadi section-section juga udah tersedia, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Sampai halamannya itu mencapai 200 sampai 500 halaman. BQ wall, bill of quantity ya, kebutuhan kita udah menghitung RAB yang di Excel gitu. Dinding yang kalian pakai itu tadi ada bridge pattern 1, bridge wall 15 cm, roster 1, ini dan sebagainya. Ini langsung volumenya keluar. Panjang, area, volume, bahkan kita bisa masukkan harga satuan, langsung keluar total harga untuk membangun sebuah dinding gitu. Nah, terus ini detail-detailnya kalian bisa lampir-lampirkan ya, detail wall finishing 1 dan sebagainya. Terus pintu juga tadi kita nggak ada klik pintu ya. Misalnya saya klik pintu, arsitektur, ini door beberapa pilihan. Ini satu kelebihan dari template saya itu pintunya udah ada handle-nya. Kemarin banyak protes nggak ada handle-nya. Jadi sekarang udah saya masukkan handle gitu. Ini handle-nya udah saya masukkan ya. Materialnya langsung juga udah keluar sendiri, kalian bisa ganti sendiri nanti materialnya gitu. Ini ukuran pintu juga sesuai dengan standar yang biasa dipakai di Indonesia ya, terutama yang percaya dengan Hong Shui, ukuran pintu yang ada Hong Shui-nya udah saya masukkan juga. Jadi detail pintu juga akan keluar sendiri di bagian BQ wall, BQ door, jumlah pintu yang dimasukkan, dia juga keluar sendiri, jumlah pintunya, jenis pintunya, ukurannya, detail P-nya, dia udah keluar, tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian ya. Demikian juga dengan jendela ya. Kalau ada kalian masukkan tadi jendela, otomatis dia akan keluar. Tapi karena nggak dimasukkan, dia kosong gitu. Dia integrasi langsung. BQ curtain glass juga ya. Ini mullion ya. Tahu mullion itu apa ya? Kaca itu kan ada frame-nya itu, aluminium. Nah, dia juga udah keluar panjangnya. Udah keluar semua. Sampai BQ curtain wall yang tapak kaca tadi, terus detail pintu, jendela sampai ke bawah. Kalau ada masukan plafon, ceiling, itu juga akan keluar sendiri. Di bagian B, ini untuk para konsultan MLP. Jadi MLP itu bisa pakai bagian ini untuk mulai menggambar MLP-nya, daktinya segala macam. Mereka bisa susun di sini. Yang C, dengan B, yang C lebih kepada interior designer. Terus yang D itu lebih kepada konsultan struktur. Yang E itu kepada konsultan landscape gitu. Jadi daftar halamannya itu kalian bisa lihat di bagian halaman 0 itu overall drawing list ataupun kita lihat yang drawing list untuk ARC ya. Jumlah halaman ini juga semua otomatis ya, dia nggak usah nyusun capek-capek. Kalau software lain kan kita nyusun satu-satu. Nanti kalau ada revisi nyusun balik gitu. Ini nggak, dia otomatis akan keluar sendiri. Setiap ada nambah sheet baru, dia otomatis akan keluar sendiri. Data halaman, nama sheetnya semua akan integrasi semua. Kalau yang hapus satu halaman aja, itu juga akan terhapus semua gitu otomatis. Ini ambil contoh ya, 217 halaman ya, 217 halaman.
Misalnya saya hapus yang gambar-gambar superimpos ini. Kenapa saya nyusun semua dulu? Karena saya nyusunnya 4 tahun gitu. Kalian hapusnya paling 4 detik, nggak sampai 4 detik juga bisa hapus ini semua gitu. Nah, saya ambil contoh ya, hapus yang bagian belakang, yang bagian A, gambar superimpos, ini saya hapus, klik kanan, jalan, ya nih, terhapus kan? Nah, menghapus itu hanya hitungan detik gitu, nyusunnya perlu 4 tahun. Jadi itu sangat membantu kalian sih untuk mempercepat proses menyusun DED ya, untuk segera jadikan dokumen tender, ditenderkan ke kontraktor. Dan next level setelah ini yang kita lakukan adalah integrasi file ini dengan kontraktor. Ya kontraktor itu kita nggak perlu lagi ngeprint gambar kerja ke mereka. Itu yang saya butuhkan, kontraktor yang berpikiran out of the box, bagaimana bisa menerima teknologi 4.0 ini. Ya mereka itu nggak perlu lagi sebentar-sebentar minta diprintkan ke AutoCAD atau Comfort AutoCAD, bahkan diprint ke PDF ataupun jadikan print out gitu. Nah, mereka nggak perlu lagi, mereka hanya perlu pakai kacamata AR, VR, mereka udah bisa lihat gambar kita. Habis itu pakai handphone udah bisa melihat gambar kita secara real time gitu. Ada perubahan apapun juga di sini, otomatis si kontraktor akan menerima perubahan itu. Nah, di situ sih yang mau saya sampaikan, bagaimana saya udah jelaskin ya, sekitar hampir 2 jam ya, bagaimana production line itu dari LOD 100 yang dari konsep-konsep kasar itu sampai ke tangan kontraktor, sampai endingnya itu ini akan diserahkan kepada owner. Filenya akan diserahkan ke owner, itu nggak akan berubah. Saya tinggal share aja, misalnya owner minta, tolonglah kemarin gambarnya direkap dikirim ke saya gitu misalnya, udah nggak ada perubahan lagi kan. Saya tinggal klik kanan, share ke alamat email owner. Selama ini kan kita nyimpan di komputer kita seringkali terbakar lah, rusak lah, kena virus lah, terhapus lah datanya. Apa yang terjadi? Kita bingung nyari file yang lama gitu kan. Sering kita WhatsApp owner, sorry ya, kita cari lagi ya, lagi nyari filenya masih ada nggak tertinggal gitu. Sekarang nggak ada lagi, karena kita udah nyimpan semua di cloud. Dia tinggal taruh alamat email owner, file ini akan terus berlanjut sampai ke tangan owner. Karena yang memberi tugas kan owner. Dari gambar tanah halaman kosong sampai jadi, dari kertas kosong sampai jadi bangunan sangat detail, sampai superimpos, sampai as-built drawing, itu udah diserahkan kepada owner kembali, karena mereka yang bayar kita. Nah itu yang mau saya sampaikan, saya rasa itu aja yang materi hari ini yang mau saya jelaskan ya, tentang kelebihan BIM template versi 3 saya, 5.3. Oke, saya serahkan kembali ke moderator, ke Pak Denny. Ya, terima kasih Pak Tony. Untuk share screen-nya bisa dimatikan sebelumnya. Ya. Oke. Nah, terima kasih Pak Tony atas pengenalan template Rapid versi 5.3. Nah, di mana di era revolusi industri 4.0 ini, nah, segala sesuatu itu harus lebih praktis dan efisien ya Pak ya. Dan Ya, untuk metode desain sekarang ini memang harus BIM ya Pak ya, supaya bisa lebih ke multidisiplin gitu, tidak ada pengulangan, tidak ada miss dalam proyek. Mungkin kalau miss masih ada ya Pak ya, tapi memperkecil ya Pak ya. Ya, miss biasanya kan proyek itu kan banyak ya terjadi perubahan di lapangan, penyesuaian. Biasanya miss itu pasti ada gitu. Tapi kita udah meminimalisir sekecil mungkin karena kita udah melakukan namanya superimpose. Gambar itu udah kita gabung antara arsitek, struktur, MEP, kita gabung dalam bentuk 3 dimensi kan. Jadi kita udah mendeteksi kemungkinan apa yang akan terjadi di lapangan, kita udah prediksi dengan sangat hati-hati gitu. Jadi biasanya sangat sedikit. Iya. Sebenarnya untuk template Rapid ini sangat direkomendasikan ya untuk para arsitek ya Pak ya. Nah, di sini saya ada pertanyaan Pak dari para peserta yang mungkin saya bacakan satu-satu dan Bapak langsung bisa jawab satu persatu ya Pak ya. Oke, siap. Nah, ini ada dari Ibu Fadila ya, Fadila Rais. Halo Pak Tony, pemaparan materinya yang amat menarik. Izin bertanya sekali Pak, konsultan arsitek enggan menggunakan BIM Rapid karena sudah memiliki standar drawing. Ya. Di software lain, contohnya AutoCAD, apakah template sharing sudah dapat sudah dapat mengkomodasi standar drawing sendiri seperti tabel tipis, garis pada dinding, besar kecil nama ruang dan bagaimana caranya apabila ingin mengembangkan sendiri untuk mengatur tabel tipis. Nah, ini mungkin pertanyaannya juga ngambang ya Pak ya. Saya juga Ya, saya udah ngerti apa yang dia maksud. Ya, coba bisa dilempangkan Pak dari pertanyaannya Pak. Oke, saya jawab langsung ya.
Saya share Yes, screen lagi. Pertanyaan bagus ya. Memang semua arsitek itu punya idealisme ya, punya standar bersama, punya standar sendiri dan nggak mau ngikut yang lain itu. Itu saya juga ngalami itu. Ya saya berusaha buat template saya ini supaya bisa diterima oleh multidisiplin. Tapi saya nggak bisa pungkiri memang banyak arsitek punya standar sendiri. Kita ambil contoh paling simpel itu COP-nya. COP gambar udah tahu apa itu ya COP gitu. Jadi semua arsitek itu suka membuat COP sendiri gitu. Nah, contohnya COP yang mood board ini aja, ini saya kumpulkan berdasarkan pengalaman saya melihat COP-COP para arsitek. Ada arsitek dari Thailand, arsitek dari ini, dari itu, habis itu kumpulan orang-orang branding. Saya melihat polanya apa? Mereka selalu menaruh logo di bawah, logo klien. Nah, ini logo kecil ini ya. Jadi saya menyusun template ini berdasarkan pola-pola itu. Jadi saya melihat berbagai sumber, berbagai referensi, habis itu saya lihat pola-pola yang mirip. Dan selalu ada satu pola yang mirip-mirip gitu. Pola itu contohnya logo itu selalu begitu, ya, selalu taruh di bawah gitu. Logo untuk mengapresiasi owner, untuk memuliakan si owner gitu. Supaya ini kan pokoknya si owner gitu. Logonya kita sebagai arsitek justru ditaruh kecil di halaman satu aja gitu. Itu yang saya lihat polanya, itu saya baca gitu ya. Contohnya saya taruh di label contoh konsep. Wah nih, nah, ini logo saya sebagai arsitek saya taruh di sini kecil gitu. Justru logo owner dibesarin di sini di halaman depan. Ini namanya strategi untuk memuliakan si owner gitu. Ini bagus banget owner merasa memiliki proyek ini. Terus untuk kop gambar itu, misalnya kop gambar ya. Kita cari gambar yang agak sedikit kosong mungkin. Ini bisa di skala gitu, skala bisa dengan atur 200 misalnya. Oke. Untuk kop gambar, saya membaca berbagai sumber ya, termasuk sumber dari Jepang ya. Orang Jepang itu kan terkenal dengan minimalismenya gitu, yang simple, nggak ribet gitu. Jadi saya juga membaca pola dari Kementerian PUPR gitu. Pola mereka itu selalu sama. Pertama, halaman harus besar. Ini judul halaman. Karena kan orang kalau di lapangan itu kan membuka lembar kerja itu sangat cepat itu. Karena kondisi lapangan itu kan sangat panas, berdebu, banyak yang mau antri bertanya gitu. Jadi kita buka halaman itu kencang-kencang, gitu. Jadi waktu buka halaman kencang-kencang itu, sering sekali kalau halamannya kecil-kecil nggak terbaca, miss, lewat. Kenapa saya kasih warna merah? Tanggal revisinya. Ini kan otomatis dia nge-save sendiri tanggal revisinya. Karena kalau nggak kasih merah, orang sering lupa ini tanggal berapa di gambar ini. Kita sering sekali ngambil gambar yang salah. Ini udah gambar revisi yang kesekian gitu loh. Kita masa pakai lagi. Nah, contohnya nih, kasih stempel warna merah. Ini level apa nih? Gambar approving drawing, apakah ini cuma LU 100, apakah ini udah for drawing, for construction drawing, atau ini cuma for tender drawing. Nah, itu kenapa dikasih stempel? Biasanya kalau di gambar itu kan stempel tuh. Nah, itu. Jadi ini standar-standar ini bisa kalian kembangkan sendiri. Contohnya ya, kalian tinggal double klik ini kan kalian punya kop sendiri. Misalnya font tulisannya kalian punya standar sendiri. Ini kalian nggak suka banyak multidisiplin di sini, kalian hapus aja gitu. Ini tinggal dihapus. Kayak saya sering bilang kan, menghapus itu hanya hitungan detik, nyusun ini perlu waktu 3-4 tahun. Karena ini hasil riset gitu, hasil nunggu gambar dari berbagai multidisiplin misalnya gitu. Karena nggak semua orang mau berbagi kan filenya kan. Nah, saya kadang-kadang ada yang berbagi, saya coba kembangin gitu. Nah, contoh seperti ini, saya hapus, ini misalnya kalian nggak mau pakai ini sesuai dengan kop yang kalian, standar kantor kalian, misalnya kayak gini ya, standar kantor kalian, habis itu saya tinggal share balik gitu, load to the project. Nah, kembali ke misalnya proyek contoh ya, nih, oke. Begitu kalian load to project, override all, tadi kan saya udah jelasin ya, sampai, kalau nggak salah sampai 500 halaman ada nih gambar ini, 500 halaman. Gambar 5 halaman itu otomatis semua berubah dalam hitungan detik. Ini lagi loading ya. Nah, mungkin berapa detik kita tunggu sebentar gitu. Nah, kita udah hampir siap. Udah siap. Jadi seluruh halaman ini udah berganti sesuai standar kalian. Nah, udah berganti kan semuanya? Nah, gitu. Ini saya juga ada beberapa sediakan yang versi horizontal, versi vertikal ya. Vertikal juga ada saya sediakan. Bagi yang suka yang vertikal, yang terbiasa dengan vertikal, gitu. Jadi ini saya kombinasi antara standar Jepang sama standar kita yang pada umumnya ya. Nah, Jepang ini standarnya ada standar kayak gini. Jadi ada kayak gitulah gitu. Kadang-kadang kalau saya pelajarin ternyata konsep yang horizontal lebih nyaman untuk nyusun gambar yang lebih luas gitu. Itu ada alasannya. Ukurannya saya udah buat ya A2, A3. Ya tinggal klik-klik aja yang A3 gitu. Nah, ini ukuran A3. Terus saya biasanya ukuran A1 ya.
Nah, mereka seperti itu. Itu mungkin udah bisa menjawab ya. Iya, cukup jelas Pak untuk jawabannya. Nah, untuk partisipan kita persilakan jika untuk bertanya, silakan untuk klik tombol raise hand-nya supaya kita langsung masukkan ke panelis supaya bisa langsung bertanya dengan Pak Tony. Kira-kira ada yang bertanya, silakan angkat tangannya di kolom raise hand. Ya, belum ada ya. Kalau belum ada nih, ada beberapa sih Pak, banyak sih pertanyaan. Mungkin bisa saya simpulkan satu persatu ya Pak ya. Ya, silakan. Nah, ini ada dari Imade, mungkin dari Bali ya Pak Kali ya. ini. Ya, di Bali nih. Yang masih menjadi kendala selama ini, apakah membuat proyek klasik sangat berat di Revit? Apalagi saat proyek dengan kompleks ukiran dan lain-lain. Apakah ada solusi dari template ini Pak? Nah, jadi ini untuk proyek yang ke klasik ya Pak ya? Oke, saya ngerti. Ada lagi pertanyaannya? Dan jawab langsung atau gimana? Ya, silakan dijawab langsung, Ya, Pak. saya langsung jawab langsung ya. Oke. Ini juga kendala dari multidisiplin yang arsitek yang atau interior designer yang biasa menggarap proyek klasik ya. Sebenarnya nggak perlu khawatir ya. Klasik juga bisa dipakai Revit. Saya bisa buktikan. Saya kebanyakan justru banyak dapat proyek klasik sebenarnya gitu. Belakang ini karena banyak proyek komersial, barusan komersial. Dulu saya banyak sekali proyek klasik. Saya juga mengalami bagaimana ya klasik di Revit susah nggak ya? Ternyata nggak. Terutama untuk interior designer. Saya yakin sekali banyak orang nggak tahu Revit itu paling mantap untuk interior designer. Dulu saya juga mengalami keraguan. Bahkan saya sempat menggunakan integrasi antara 3D Max dengan si Revit supaya jangan terlampau belajar hal yang baru. Kesannya seperti itu. Tapi itu menjadi kayak jebakan Batman gitu. Masalah bukan selesai, malah nambah masalah gitu loh. Begitu udah masuk ke revisi, itu kan kita sangat sulit ya untuk merevisi dengan software 3D Max. Kalau Revit kan tinggal klik-klik aja. Kelebihan Revit itu salah satu adalah di profil. Profil itu sangat gampang dibuat di Revit. Itu salah satu kelebihannya. Jadi saya kasih lihat contoh proyek kita yang klasik ya. Introduction, video. Semoga ada di sini. Ini satu contoh proyek kita yang klasik. Bisa dilihat ya, profil-profilnya, nat-natnya ini. Ini kalau kalian lihat ini pasti berkira ini pasti pakai 3D Max ini. Pakai ini. Ternyata kita bisa pakai Revit aja kok. Dan kalau di klasik kan banyak sekali dominan di profil ya. Profil terutama sekarang tren itu klasik modern atau klasik yang American style. American style. Jadi itu main profil. Jadi kalau bicara profil, nat itu gampang sekali pakai Revit. Tapi kalau ukiran-ukiran yang 3 dimensi, ada nonjol ke depan, ke samping, nah itu mungkin agak sulit. Nah itu saran saya, tipsnya adalah, kalian kan biasa udah punya bank data di SketchUp ataupun 3D Max, kalian convert aja ke AutoCAD, habis itu menjadikan family, habis itu tinggal klik ke dinding yang udah jadi di Revit. Jadi itu kayak beberapa model ya, yang mungkin agak susah dibuat di Revit, seperti ukiran-ukiran itu hanya bagian kecil gitu. Nggak semua gedung itu diukirkan gitu. Pasti otomatis itu kekurangan Revit itu hanya 0, sekian persen dari kelebihannya mencapai 90% lebih gitu. Jadi kelebihan Revit itu 90%, kekurangannya mungkin ada 10%. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak pakai Revit. Itu sih yang membuat saya itu tetap fokus kita harus pakai BIM. Jangan sampai gara-gara nggak bisa buat ukiran, habis itu kita nggak jadi pakai Revit. Itu sih tips saya gitu. Jangan pesimis gitu. Bagi proyek-proyek klasik juga bisa nih saya buktikan gitu. Kita semua pakai Revit di sini. Demikian juga interior ya. Saya kasih lihat yang interior ya. Interior kan banyak orang pesimis ya, nggak mungkin bisa pakai Revit. Proyek Dharma ya. Saya lagi nyari filenya. Ini kita ada ke proyek nama ownernya Dharma ya. Ini video. Ini saya putar videonya. Jadi full interior pakai Revit. Bukan cuma interior sih, seluruhnya lah. Termasuk struktur, MLP, lighting, semuanya pakai Revit.
Jadi kualitasnya cukup bagus ya. Waktu revisi juga gampang. Waktu di awal-awal aja rasanya kayak susah melupakan mantan kalau saya bilang. Saya waktu ngajar sering bilang itu. Karena memang terasa sekali ya masa transisi itu, apalagi kita udah pacaran sama mantan kita itu udah puluhan tahun ya. Maksud saya mantan itu si AutoCAD ataupun si SketchUp atau 3D Max. Jadi kita udah pacaran sama dia udah puluhan tahun, mungkin udah menikah jadi suami istri kan. Bagaimana kita bisa melupakannya gitu. Jadi ya proses belajar itu harus tarik panjang. Tipsnya di situ. Makanya kenapa LPKM itu 20 hari pelajaran. Itu tujuannya pelan-pelan untuk kita sodorin sesuatu yang baru, habis itu pelan-pelan melupakan hal yang lama gitu. Jadi kita nggak bisa ngajarin itu hanya 1-2 hari siap. Sebenarnya Revit itu kan udah main template ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Saya hanya hitungan jam, saya bisa bangun satu gedung. Tinggal klik-klik aja kok. Tapi kebanyakan nggak berhasil. Dia tetap kembali ke mantan. Itu metode yang saya dulu pengalaman ya. Ngajarin orang hanya 2-3 jam juga bisa sih sebenarnya. Karena kita udah main di template. Tapi selalu dia kembali ke mantan nantinya. Begitu dia udah ketemu, nggak punya solusi ya, nggak ada yang mentoring dia akan kembali. Tapi kalau udah kita pelan-pelan sodori ilmu BIM selama 20 hari, pelan-pelan dia pasti akan bisa menerima. Ini contoh yang interior. Ini kalau kalian lihat potongannya itu sangat detail ya, luar biasa detail. Ductingnya, itu pipa-pipanya semua tersembunyi di plafon. Itu garis-garis hitam di plafon itu semua ada tempat keluar hawa AC. Dia AC-nya itu nggak ada split lagi tempel ke dinding. Semuanya udah main ke sentral. Jadi kalau kita nggak pakai Revit itu ya nggak bisa dibayangkan waktu di lapangan pengerjaannya. Tiba-tiba plafon kita nggak bisa muat, AC-nya nggak bisa ditaruh, suruh turunin, suruh geser sana, geser sini, berantem di lapangan antara konsultan plafon, konsultan interior, arsitek, sama kontraktor. Pasti berantem di lapangan. Karena saling berebut posisi gitu loh. Karena plafon itu kan cuma 40 cm jaraknya. Semua orang mau ambil posisi di situ. Bagaimana kita mengakomodir semua orang gitu. Kalau nggak direncanakan dari sekarang, itu pasti berantem di lapangan gitu. Itu sih yang bisa saya share untuk klasik sama interior yang sering orang pesimis. Kira-kira Revit itu hanya bisa untuk proyek-proyek besar ataupun infrastruktur gitu. Silakan Den. Iya, berarti memang harus ya multidisiplin ya Pak ya, biar nggak berantem lagi di lapangan ya Pak ya. Ya, kita mau satu disiplin juga nggak bisa Den. Iya bener Pak. Kan Tuhan menciptakan ilmu kita itu terbatas supaya kita bisa kolaborasi bagi-bagi rezeki ke orang kan. Kalau satu orang bisa ngerjakan semua ya berarti dia itu AI itu. Ya, untuk rekan-rekan partisipan jika ingin mengobrol langsung dengan Pak Tony atau ingin bertanya langsung dengan Pak Tony, silakan angkat tangannya di raise hand, di kolom raise hand. Kita masih punya waktu beberapa menit lagi untuk tanya jawab. Kita tunggu sampai 1 menit ke depan untuk mantan LPK Mat jika ingin menanyakan apakah versinya dari versi 5.2 bisa di-upgrade ke 5.3 Pak atau mendownload ulang Pak gitu. Maksudnya murid atau siapa nih? Kalau murid silakan download ulang. Saya udah taruh di bahan pelajaran LPK Med ya, yang di Dropbox. Itu semua murid LPK Med kita kasih free ya, gratis ya, pakai template kita. Itu tinggal download ulang aja. Tinggal download ulang Kemarin aja. dari versi 2 sampai versi 3 itu ada sedikit bugs yang saya perbaiki gitu. Ada sedikit masalah-masalah dikit lah. Tinggal download ulang aja silakan gitu. Sudah saya taruh kok di Dropbox. Jadi untuk mantan peserta LPK Mat tinggal mendownload ulang di Dropbox ya. Nah, Ya. untuk yang belum mengenal Rapid, yang belum mengenal LPK, nah bisa juga menghubungi nanti tim marketing kami yang akan WhatsApp atau menghubungi Bapak Ibu terlebih dahulu. Nah, untuk template Rapid ini apakah nanti akan ada versi berikutnya ya Pak ya? Ya ada. Pasti ada ya. Nanti untuk Pasti ada. Gitu. perkembangan. Karena hampir setiap minggu saya update terus loh. Hampir setiap minggu. Jadi kalau kalian murid RPK Med, tinggal download ulang aja. Kalian ada proyek baru, kalian download ulang aja dari website ya. Jangan pakai yang versi yang sebelum udah kalian download. Karena hampir setiap minggu saya update. Karena waktu saya mengerjakan proyek itu kan saya menemukan, aduh salah.
ini lagi. Aduh, materialnya nggak keluar lagi. Aduh, ini terus saya sempurnakan terus itu. Yang mana nih? Jadi yang versi 5 sekarang nanti akan muncul versi 6, versi 7, 8 dan seterusnya. Ya, silakan Den. Iya. Untuk operator, tolong yang resen dimasukkan ke panelis biar bertanya langsung seperti Kevin Wong, Syahid Muhammad, dan Khairul Anwar. Ini silakan dinaikkan ke panelis, bisa bertanya langsung dengan Pak Tony secara satu persatu. Ya, siang Pak. Ya, siang. Ini mau nanya masih yang berhubungan dengan interior di Revit ya. Ya. Biasanya seperti plugin meja, kursi, dan aksesoris lainnya kan di Revit itu sangat sedikit. Benar. Jadi itu pihak MAT itu memodeling sendiri atau ada dapat dari website-website lain gitu? Dan seperti misalnya handle pintu gitu, modelingnya itu apakah pihak MAT memodelingnya sendiri? Oke. Oke, Saya terima jelaskan kasih, langsung Pak. ya. Oke. Oke, Pak. Oke. Saya sering sekali mengatakan bahwasanya ini saya punya hal yang saya nggak suka sesuatu yang ribet, itu satu. Saya maunya semua efisien. Jadi saking efisiennya itu saya nggak pernah meeting sama tim. Jadi tim itu udah autopilot. Jadi saya itu bukan, kalau perbandingan antara MRT sama angkot, apa bedanya? Kalau MRT tidak menunggu penumpang. Ada penumpang, nggak ada penumpang, dia tetap jalan. Jadi penumpang yang ketinggalan, silakan tunggu MRT selanjutnya, gerbong selanjutnya. Ya. Kalau di angkutan kota ya, dia selalu nunggu penumpang. Nah, jadi untuk menciptakan konsep MRT yang ingin saya bangun seperti itu, jadi saya nggak mau menunggu penumpang gitu. Saya terus mengembangkan. Kalau di tim saya MRT ya, di saya ada namanya BIM kami ya. Nah, ini BIM kami, saya ada folder khusus untuk tim saya, namanya BIM kami. Di sini sudah ada plugin, misalnya no brand ya, yang ada brandnya ya. Kita bilang no brand dulu, no brand yang ada interior misalnya meja, table. Kamu kan nanya kan kita ngembang sendiri atau gimana? Sebenarnya yang kita lakukan adalah dua hal. Satu, mengambil yang udah ada kita kembangin ataupun kita modeling sendiri. Tapi 70% kita semua modeling sendiri. Jadi apakah itu sulit dengan Revit? Itu gampang sekali gitu. Kalau bagi yang sudah terbiasa ya. Jadi proyek kita banyak nih, tim kita ada sekitar 20 lebih ya. Masing-masing kan punya case sendiri ya, setiap proyek ya, beda-beda. Contohnya nih, kitchen setnya punya Wita misalnya, kita namanya Wita gitu. Dia dikerjakan oleh si VK. Jadi VK itu kan saya lihat, ini bagus nih. Udah, saya sebagai orang yang, kan tadi saya bilang tim saya itu di kondisi medan perang. Kalau saya ini kondisi lagi kayak, bukan medan perang sih, lebih tepatnya kayak pengamat bola gitu. Mereka itu lagi main bola. Mereka lagi main bola, nggak ada waktu untuk mengembangkan template, atau nggak ada waktu untuk mengembangkan family. Mereka lagi sibuk nembak sana, nembak sini, lagi di medan perang, atau sibuk nendang bola gitu. Saya sebagai pelatih atau pengamat bola, saya bisa melihat secara global. Karena saya punya waktu yang santai gitu, karena saya mengembangkan template untuk dikembangkan, saya mengembangkan senjata untuk dipakai oleh tim saya. Jadi kalau saya lihat senjatanya ada kurang, misalnya dipakai oleh tim saya seperti ini, bagus nih saya lihatnya. Udah saya ambil, saya jadikan family gitu loh. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi kelebihan template ini kan bisa semua barang yang kalian buat di modeling Revit itu bisa dijadikan family. Kalau mungkin bagi yang bingung ya, Revit itu apa disebut family? Family adalah produk yang kalau di SketchUp mungkin plugin ya, atau plugin diambil dari SketchUp warehouse ya, kalian ya. Nah, seperti itu. Ataupun kalau di 3D Max mungkin kayak Evermotion yang menyediakan kursi, meja dan sebagainya, itu bisa dikembangin ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi semua barang yang udah kalian buat modeling, saya bisa edit family-nya ya, saya sempurnakan family-nya karena kondisi kalian lagi medan perang, pasti nggak sempat ngutip selalu detail, saya kutip-kutip, habis itu saya save, gitu, save as, menjadi family baru, saya simpan di Dropbox saya yang tadi itu. Nah, saya simpan, ini otomatis bisa diakses oleh seluruh tim. Jadi seluruh tim itu mengambil dari sini aja gitu, tim saya ya, yang udah terintegrasi sama saya, termasuk tim-tim yang sekarang udah ada integrasi sama saya itu arsitek dari Bandung, ya beberapa arsitek juga akan nyusul, sekarang udah ada 3-4 arsitek gitu. Jadi berbagai arsitek yang ingin gabung ke ekosistem kami, silakan pakai family-nya. Ini family yang boleh kalian pakai bersama, karena saya udah relakan untuk dipakai bersama. Contohnya kayak meja ini, ada meja meeting box ya,
kayak meja makan kan susah didapat ya di plugin ya. Nah, ini saya udah masukkan ke sini gitu loh. Ini akan banyak sekali bertambah terus gitu, family ini gitu. Jadi dengan banyaknya family ini, waktu proses desain interior itu main klik-klik aja gitu loh. Jadi nggak heran kalau desain interior itu hanya hitungan menit, bahkan hitungan jam udah selesai satu desain itu. Karena semuanya udah bermain dengan template seperti main Lego. Nah itu. Jadi bukan cuma gedung aja, bahkan interior designer, kita sebagai interior designer juga bermain secara template. Jadi itu mungkin bisa menjawab apa yang ditanya ya. Jadi semua family itu kita buat sendiri sebenarnya, cuman kita kan udah ekonomi sharing. Kita juga menggunakan ekonomi apa ya? Team sharing istilahnya, bahasa team sharing. Jadi ekonomi sharing, ada team sharing. Jadi di sini kita udah saling berbagi gitu loh. Maka saya lagi nyari kontraktor yang mau berekonomi sharing. Nah, kontraktor berekonomi sharing kan jarang ya, gitu. Jadi kalau ada kontraktor berekonomi sharing, kita bisa kolaborasi untuk mengembangkan ekosistem kontraktor. Jadi sekarang kita juga akan integrasi dengan para supplier ya. Saya juga akan maksa mereka para pabrik yang memproduksi barang untuk berekonomi sharing dengan para arsitek. Jadi itu akan sangat bagus sekali untuk kemajuan teknologi produk mereka gitu nantinya gitu. Kita bisa jadi arsitek yang menciptakan produk untuk mereka. Jadi family ini kita juga akan coba kerjasama sama sorry ya. Udah tadi suara saya nggak keluar ya? Oh sorry. Barusan aja kok. Barusan tertutup ya suara saya. Ada yang nutupin mungkin ya nggak sengaja ya. Barusan aja. Oke untung lah. Saya diingatkan sama apa orang. Jadi ekonomi sharing saya benar ya. Oke. Nanti produk-produk yang kalian kembangin yang bergabung dalam ekosistem kita nanti saya akan kembangkan makerspace. Makerspace akan integrasi dengan pabrik. Jadi klien ini nanti akan bisa menciptakan produk-produk untuk mendapatkan royalti. Jadi contohnya produk yang hasil desain dari satu, mungkin kita kerjasama sama pabrik, habis kita produksi massal gitu. Barang-barang klien waktu terjual kan integrasi dengan BIM kami, itu nanti akan nampak tuh penjualan berapa aja terjual dan segala macam lah gitu. Jadi itu akan bagus banget itu, akan integrasi kemana-mana. Jadi asli itu ada dapat passive income yang lain gitu. Saya sering bilang sama tim, kalian tuh punya 1 bulan tuh 4 minggu ya. Minggu pertama garap project, minggu kedua ngajar deh di EPK Med itu atau ngajar di IMED di kampus saya. Minggu ketiga melakukan riset. Riset itu misalnya desain seperti ini kan. Minggu keempat ya kalian suka jadi selebgram, jadi tiktoker atau apa terserah lah, biar kalian nggak bosan gitu. Kalau tiap hari kita hanya ngejalan satu profesi, misalnya jadi desain, minggu pertama desain, minggu kedua desain, minggu ketiga desain, minggu keempat desain, suatu hari mata kita sakit ataupun kita lagi ya mungkin sakit apa gitu kan, nggak bisa memegang komputer, otomatis kita pemasukan kita langsung hilang gitu. Karena jasa ini kan tahulah kecapean kita sebagai arsitek kan banyak sekali energi kita habis di depan komputer, itu nggak baik untuk kesehatan mata dan fisik kita ya. Jadi kalau kita punya 4 pemasukan, kita seperti kaki meja, ada 4 kaki. Satu kaki patah, ada 3 meja, 3 kaki lagi menopang kita, otomatis kaki kita lebih kokoh gitu. Nah, jadi supaya itu bisa terwujud, jadi ada passive income dari sumber yang lain, maka saya membangun banyak sekali ekosistem, bisa kalian lihat ya. Itu seperti master plan dari blueprint dari seluruh yang akan saya bangun. Itu masih versi alpha. Jadi masih banyak lagi yang udah di otak saya belum saya keluarkan itu. Nah, itu yang mungkin akan terjadi ke depannya. Jadi bukan cuma buat produk family, tapi kalian juga bisa mencetak uang dari passive income. Jangan cuma desain meja ini dipakai oleh satu klien kita. Kalau bisa diproduksi massal, dijual ribuan ke seluruh dunia. Kita integrasi ke seluruh dunia nantinya. Jadi bermimpilah yang besar-besar. Bisa terwujud nggak? Bisa terwujud itu urusan belakangan. Just do it, ribut belakangan. Itu aja sih. Terima kasih Pak Tony atas pencerahannya. Nah, kita masih punya kesempatan untuk satu penanya lagi ya Pak ya. Kita berikan satu penanya lagi ya, karena juga waktu kita juga sudah hampir selesai. Nah, kepada yang resen, untuk operator tolong dimasukkan ke panelis biar langsung bertanya kepada Pak Tony. Bagi yang ingin bertanya, saya rasa diperbanyak, deh ini nggak apa-apa sih. Kan masih ada waktu kan. Nggak Iya, terlambat Mas. itu nggak Iya, apa-apa. Pak ya. Sayang kan, nggak bisa terjawab semua pertanyaannya. Ya. Untuk yang resen silakan masuk. Silakan perkenalkan namanya Bapak, Ibu.
Ya, untuk para peserta, Nabob. Nah, untuk Pak Nabob, silakan bertanya. Silakan bertanya langsung ke Pak Tony. Pak Nabob ini adalah murid kita angkatan Iya, pertama. Pak Nabob B1 ya, Pak ya? Ya, B1. Gimana kabarnya Pak Nabob? Iya. Halo Pak, apa kabar Pak? Coba bisa sekali ini banyak saksi nih. Coba testimoni dulu Pak Nabob. Apa yang terjadi setelah kamu belajar di LPK Med? Testimoni Pak. Testimoninya ya saya sekarang lebih enjoy sih Pak. Lebih enjoy nikmatin hidup gitu. Karena Nggak udah dikejar, keluar dari lingkaran setan Pak yang udah dulu keluar. Ya, ya. yang dulu tiap hari kita harus ngedesain desain aja gitu. Sekarang Saya lihat saya Bapak lebih juga sangat enjoy. aktif ya. Ya, Bapak juga aktif di IG ya. Saya lihat, wah, karyanya sebentar ada gitu. Jadi banyak ya murid-murid kita atau setelah belajar itu jadi lebih produktif gitu. Silakan Pak. Ya Pak, saya mau nanya, misalkan file data lama itu saya pakai versi 4.0 ya, template-nya. Ya, Ketika saya update ke versi 5.3, itu ah, project project yang lama itu rusak nggak Pak filenya? oke. Bapak Karena udah kan buat sempat buat gambar kerja? eh, ada. Nah, Oh, kalau misalkan material itu kan ada yang kita rubah ah, di drive D-nya. Nah, itu apa terintegrasi yang ke update atau gimana itu Pak? enggak sih, saya udah ubah posisi material di dengan nama folder baru. Karena kemarin itu saya kan pakai nama 3D Max ya, folder atau material apa gitu kan. Jadi material-material itu saya rasa kurang efektif dan berantakan gitu loh. Jadi waktu di versi 5 ini saya ngutip banyak sekali material itu hampir 1 minggu lebih hanya ngutip material doang. Namanya saya ganti, saya sesuaikan gitu. Jadi ya kalau belum sempat buat gambar kerja itu masih bisa dipindah ke template versi baru. Tapi kalau udah sempat buat gambar kerja dan udah jalan proyeknya ya agak sayang sih. Ya nanti untuk proyek baru aja Pak, pakai template baru. Kalau itu sih, kalau material memang yang lama karena posisinya berganti ya, ya akan missing itu material-material yang lama gitu. Tapi demi Oh, kebaikan berarti juga ya, kita karena harus kalau nggak, kita harus update yang baru juga Pak ya? kalau update kan tahu caranya Pak, tinggal pindah aja filenya di sinkron, Revit Oh link. iya, sinkron. Nah, caranya pakai link. Jadi tinggal masukkan ke situ. Itu mindahkannya sebentar aja kok gitu. Jadi material-materialnya mungkin yang akan missing gitu beberapa. Tapi kalau material yang lama nggak akan missing, yang udah Bapak masukkan. Tapi material baru ya, yang namanya sama itu mungkin akan missing gitu. Karena posisinya udah saya pindah ke Drive D, Revit, material Revit di situ yang baru. Di situ sih perbedaannya gitu. Sekarang tim Bapak ada yang tim struktur nggak? Oh, sekarang saya lagi coba gencar untuk rekrut tim baru sih Pak, baru Oh, pengenalan, tapi ada beberapa yang tertarik, tapi ya masih masih pada sibuk dengan mantan yang lama lah Pak. mantan yang lama. Makanya kalau ada tim yang mau dilatih, ada kirim ke LPK Med. Terus kita Senin ini kita buka BIM struktur. Jadi bagi yang ingin belajar, yang timnya udah ada ingin upgrade skill ya ke struktur, jadi integrasi dengan BIM struktur itu boleh daftar nanti ke marketing gitu. Bagi yang ingin belajar. Baik Pak, cukup sih Pak pertanyaannya. Ya, oke. Silakan Dan, yang lain. Ya, Pak, template ini ada pertanyaan nih, mungkin masih mahasiswa ya, ada dari Vika. Template ini bisa langsung terinstall di Revit atau memang kita harus download lagi gitu, Pak? Oh, download. Download lagi Jawabannya ya? adalah harus download. Ini bukan bawaan standar dari Revit. Kalau Revit bawaan standar itu nggak ada template. Revit tidak mengasih template ke kita, jadi otomatis kita harus download. Karena template ini saya kembangkan sendiri gitu, bukan bawaan standar. Jadi kalau kita biasa menginstal Revit, itu memang ada template-template bawaan standar. Dari seluruh dunia ada tuh, dari Jepang, dari Singapura. Tapi kalau kita download, itu juga sangat standar sekali, sangat dasar lah gitu. Nggak bisa dipakai lah untuk project. Tapi dari Indonesia belum ada gitu.
Jadi kita, karena mungkin pengguna Revit Indonesia kan sedikit ya, si Autodesk belum fokus di Indonesia, jadi belum dimasukkan ke jadi standar gitu. Jadi semoga saja nanti makin banyak udah bisa dijadikan standar gitu, udah ada standarnya maksudnya. Untuk downloadnya bisa apa ya? Bisa buka dari website saya, Map Design School ya. Saya ada sediakan di sini, cuman berbayar ya. Kalau kalian jadi murid LPK Med akan dapat gratis gitu. Tapi kalau bagi yang udah pakai Revit tapi nggak mau belajar di LPK Med, kalian bisa beli langsung di Map Design School atau hubungi marketing kita ya. Nah, di Map Design School di bagian riset ya, saya ngembangkan riset juga di sini. Kalian bisa cari apakah sistem di manajemen template. dengan Nah, software di sini saya udah ada taruh sih. Kalian bisa download. Oh, ngerti Tapi berbayar gitu. Oke, Dan ada lagi? Ya, mungkin pertanyaannya dirangkum hanya itu saja, Pak. Beberapa pertanyaan sih sama. Oh, sama. Ya, beberapa pertanyaan sama dan jawabannya sudah dirangkum dalam beberapa pertanyaan tadi, Pak. Nah, kita beri kesempatan untuk yang raise hand, silakan masuk. Atau kita akhiri untuk sesi tanya jawabnya. Nah, untuk template Revit dan untuk pelatihan BIM Basic, silakan hubungi marketing kita di nomor yang nanti akan menghubungi Bapak Ibu masing-masing. Ya, baiklah. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan tentang template ini. Terima kasih Pak Tony atas tanya jawabnya. Terima kasih juga untuk sosialisasi template-nya. Semoga bisa berguna, semoga bisa menjadi referensi dalam berarsitektur, juga dalam mengembangkan metode-metode desain di masa yang akan datang. Nah, kepada Mbak Dina, kami persilakan untuk mengakhiri acara ini.